Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Jikalau video di channel ini bertemu dengan Anda, maka wajib memakai hati yang lemah lembut, pikiran yang cerdas supaya dapat menerima apa yang disampaikan melalui channel ini. Kenapa? Karena bisa jadi Anda kepanasan. Karena di channel ini, karena melalui diskusi-diskusi melalui channel ini, banyak orang yang dicerdaskan. Bahkan banyak orang yang merasa dirinya pintar terhadap Alkitab dari polemikus muslim justru nyungsep, justru dibuktikan mereka tidak berbobot, teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, bagaimana apologetik Kristen? Kembali lagi membungkam ustadz polemikus yang suka membahas Alkitab. Ini luar biasa. Maka tugas kita sebagai orang percaya terlaksana. Meluruskan apa yang mereka pertanyakan, mereka salah pahami tentang kekristenan. Yang bermasalah itu bukan Alkitab, bukan Kristen, tapi yang bermasalah itu adalah otak mereka memahami Alkitab. Mari kita dengar video berikut ini, jangan skip supaya kita diperlengkapi. Ini dia videonya. Yang saya, kami percaya bahwa Tuhan Longor, diam Longor. Di surah berapa ada nama Yudas? Buka mute-mu, jawab pertanyaan saya. Kalau tidak, aku tendang kau. Buka mute-mu, jawab. Di mana nama Yudas dalam Al-Quran? Oke, perhatikan. Tidak ada nama Yudas, bro. Cuman ciri-ciri itu di Al-Quran tidak ada nama Yudas. Tenang, bro, ngotot. Kalau di Al-Quran tidak ada nama Yudas, kenapa kau dengan lantangnya mengatakan bahwa Yudaslah yang disalibkan? Ciri-cirinya ada di kitabmu masing-masing. Ciri-ciri orang yang mati terkutuk. Pendusta dia. Saya mengikuti Yesus. Perintah Yesus saya ikut. Benar kau ikut perintah Yesus? Lah kapan kau dibaptis? Buat kalian kayak kacang goreng di live-nya saya. Betul, ku buat kayak kacang goreng. Kacang goreng, kacang Belanda gitu. Halo, selamat malam. Adakah kamera? Ya, buka kamera, Islam Kristen? Islam. Ah, buka kamera, Islam. Wajib buka kamera. Oke. Mana yang ada? Oke. Dian dia. Gimana? Apa bang? Siapa yang disalibkan menurut Anisa 157? Apa? Kamu nanya? Siapa yang disalibkan? Ya. Aku mau nanya. Siapa yang disalibkan menurut Anisa 157? Aku yang mau nanya. Yesus punya bapak. Berisik pula di situ teman-teman ya. Saya nggak bisa ladanin yang berisik ya. Silakan pasien akut. Halo, selamat malam. Malam. Islam Kristen? Islam. Islam. Oke. Gimana Islam? Iya, saya mau tanya aja apa perbedaan Isa dengan Yesus? Perbedaan Isa dengan Yesus. Yesus itu disalibkan, Isa itu tidak disalibkan. Tetapi kami percaya Isa yang disalibkan, bukan Isa yang tidak disalibkan. Yesusnya kami punya ibu namanya Bunda Maria. Kalau Isanya kalian punya ibu namanya Miriam. Miriam ukhta Harun bin Imran. Pertanyaan saya, kapan Nabi Musa hidup sejaman dengan Maria? Kapan Nabi Musa hidup sejaman dengan Maria? Beda zaman Musa sama Isa. Kenapa Miriam ukhta Harun bin Imran? Kamu ini pelintir-pelintir. Ya Maria itu ya Mariam. Marianya kami itu saudaranya Elizabeth, saudarinya Elizabeth. Miriamnya kamu tertulis ukhta Harun bin Imran. Harun itu saudaranya Musa. Pertanyaannya kapan Miriam itu sejaman dengan Musa? Yesus punya bapak. Yesus dalam keadaan sebagai manusia dia punya bapak. Dia punya bapak secara bukan secara jasmani, secara pemerintahan, dan dia punya bapak yang kekal yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Saya harap kamu tidak mengerti. Saya tanya Yesus punya bapak. Ya, saya harap kamu tidak mengerti.
Tuh, saya mau tanya lagi, apa perbedaan Injil dengan Alkitab ini? Injil, di dalam Alkitab terjadi adanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Injil itu bukan buku sejatinya. Injil itu artinya kabar baik. Kalau di dalam Al-Quran, Injil itu kitab. Di mana Injil Nabi Isa? Di mana Injil Nabi Isa? Itu diperuntukkan untuk orang Israel pada zaman itu, sudah nggak Injil ada. bukan untuk Israel, Pak. Untuk Israel. Zaman Isa itu untuk Israel. Kamu jangan ngaco ya. Injil itu untuk segala bangsa. Karena Injil itu kabar baik untuk segala bangsa. Kamu nggak pernah baca Injil, tetapi sok-sokan turun. Jadi gini teman-teman, Injil itu bukan kitab. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik yang menyelamatkan segala bangsa. Itu arti dari Injil. Kalau kamu ngotot Injil itu adalah kitab, seperti dalam paradigma kalian di dalam kitab kamu, Al-Quran, mana kitab Injil Nabi Isa? Bentuk fisiknya mana? Silakan pasien selanjutnya. Seperti itu ya. Itu 700 orang kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kita kencangkan share-nya teman-teman. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung guys. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung. Halo Bang, salam. Shalom, Islam atau Kristen? Islam Bang. Saya yang dulu coba. Oh, yang Mau melanjutkan tentang yang khitan tadi Bang. Oh, tentang khitan. Oke, silakan. Iya. Coba kameranya diluruskan, Bang. Oh, gini Bang. Oh, ini bentar Bang. Biar enak, kita lihatnya enak, Bang. Biar orang yang nontonnya lihatnya enak. Siap. Nah, sekalian dengan pasangannya, Bang. Dengan pasangannya. Gak apa-apa dengan uktinya. Sekalian dengan uktinya. Gak apa-apa ukti, ayo. Ya Bang, siap. Nah, Tadi abangnya tadi mau tanya tentang khitan yang kayak gimana tadi? yang saya tanya tentang khitan di dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 123 sampai 125 Al-Baqarah 123. sampai 125. Takutlah kamu hari ini tidak seorang. Coba Abang baca di situ. Di situ kayak menjelaskan perintah Allah, khitan adalah salah satu perintah Allah yang diwajibkan kepada kaum pria. Terus? Coba abang cari. Coba. 123, terus? Coba baca Alba. Saya ada Al-Quran ini. Coba kamu baca, saya baca. Al-Quran ya? Ya. Nah, dan tak coba baca. Terus tadi kan abangnya bilang kan Coba kenapa? baca dulu Al-Baqarah 123. Oke, aja ya. Kamu aja. Salah. Masa Al-Quran nggak mau baca sih? Coba, sama-sama dong. Saya pegang Al-Quran ini. Saya Kristen pegang Al-Quran juga. Saya menghormati bang. 123. Iya. Iya dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa lahum yunsarun. Artinya, takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tembusannya tidak terima dan tidak terima, syafaat tidak berguna baginya dan mereka tidak akan ditolong. Terus? Apa? Iya, sampai keempat. Terus? Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin astagfirullah. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamma qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruka'is sujud. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu
Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagian tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf serta yang rukun. Gimana? Sini Ti, aku cendili Ti. Papi, sini aku cendili Ti. Papi, Umi sendiri di sini Papi. Mana Papi? Papi mana papinya? Ada di ayat 124 itu loh. Coba kamu buka. Nah, ayat 124 ya, mana. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Mana sunatnya? Allah itu kan berfirman, sesungguhnya oh ya. Maksudnya tuh Allah itu kayak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyempurnakan sebagian apa namanya itu? Sebagian ini. Tunggu, bisa. Aku tuh paham tapi nggak bisa jelasin. Nih, kamu lihat, nggak ada tuh sunat di sini. Hah? Nggak ada. Kalau tidak ada, Itu loh. Yang mana? Yang mana? Saya pegang Al-Quran juga di sini. Menyempurnakan. Dari kata menyempurnakan Menjadi pertanyaan, dari bagian keturunan. Menjadi pertanyaan, di mana tertulis sunat? Ada apa, Bang? Pertanyaan saya, di mana tertulis sunat dalam Al-Quran? Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi buat contoh atau bisa dikatakan dengan penyempurna lah, Bang. Saya Makanya kita berbicara tentang Ibrahim, berbicara tentang milah Ibrahim, ya kan? Ya, di mana di dalam Al-Quran memerintahkan kamu untuk sunat, sehingga orang Islam bersunat. Dalam Al-Baqarah 123, 124, 125 tidak pernah tertulis dalam kartu sunat di sini, tidak ada tertulis. Kata sunat tidak ada. Lantas kenapa? Emang tidak tertulis, Bang. Karena apa? Kita ini sebagai umat Islam wajib menyontoh para nabi dan rasul, kan, Bang? Yang kau contohkan itu siapa? Nabi Yang Ibrahim. kau contohkan kamu bersunat itu kau contohkan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nah, kalau tidak ada perintah sunat, kamu contohkan Nabi Ibrahim, berarti kamu harus mengambil informasi yang akurat tentang sunat di dalam Taurat. Apakah? Informasi tentang sunat Gimana dalam ya, Al-Quran tidak ada kan? Kalau tidak ada, berarti kalian harus mengikuti Taurat dong tentang sunat. Karena di Al-Quran tidak ada. Bukan mengikuti. Gini, Bang. Gimana? Semua yang dilakukan para nabi dan rasul itu kan ibaratnya gitu, ya nggak semua sih, emang tercantum kan dalam Al-Quran gitu. Kita sebagai umat Islam kan pasti dari orang tua kita, leluhur kita pasti tahu gitu gimana perilakunya gini-gini. Itu karena ya nyontoh para nabi dan rasul kita tadi, Bang. Yang kamu contohkan Nabi siapa yang kau contohkan sehingga Islam pun bersunat? Itu pertanyaan saya. Sehingga Islam pun bersunat, kalian contohkan Nabi siapa? Atau Rasul siapa yang kalian contohkan? Muhammad. Muhammad kamu contoh, sehingga dia bersunat. Muhammad pasti. Di mana contoh, secara karena eksplisit Muhammad bersunat? gimana? Di mana data secara eksplisit Nabi Muhammad itu bersunat? Kalau datanya sih aku emang jujur aku belum tahu, Bang, karena aku nggak sepaham itu. Tapi kalau tentang sunat, kenapa bukan diwajibkan sih? Ya diwajibkan sih bagi umat Islam karena kita mencontoh Nabi Ibrahim tadi. Gini Bang ya, kamu mencontoh Nabi Ibrahim, berarti kamu harus tahu informasi tentang Abraham, tentang sunat. Oke, ngerti nggak? Kamu mencontohi Abraham agar kamu itu bersunat. Oke? Di dalam Al-Quran tidak ada secara eksplisit berbicara tentang sunat. Berarti kamu mencontohi Abraham, berarti informasi tentang sunat itu ada dalam Taurat, sehingga Abraham itu bersunat.
Mau nggak kita buka Taurat, kita baca mengapa harus bersunat? Boleh. Oke, kita buka Taurat, Bang ya. Ini Taurat, depan saya ini Taurat Musa, Bang ya. Di depan saya ini Taurat Musa. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan, bukan, Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 17. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Ini perjanjian, sunat itu perjanjian. Ini Taurat. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa segala besar bangsa. Lalu dia bilang apa di sini? Isi perjanjian sunatnya apa nih? Kepadamu keturunanmu akan kuberikan negeri. Sebagai orang asing yang seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu. Lalu isi perjanjian. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku ini. Sunat itu perjanjian. Engkau dan keturunanmu. Ingat, sunat itu perjanjian keturunan Abraham. Oke? Sunat itu perjanjian keturunannya Abraham. Yang menjadi pertanyaannya, kalau ini adalah keturunan Abraham, Muhammad termasuk keturunan Abraham secara langsung atau tidak? Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua adalah, nah, siapa yang wajib disunat? Yang wajib disunat itu adalah orang yang dibeli oleh Abraham. Orang asing yang dibeli oleh Abraham nih. Dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir dari rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Nih. Orang yang lahir dari rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Pertanyaannya, apakah Islam lahir di rumahnya Abraham? Apakah Muhammad lahir di rumahnya Abraham? Tidak, Bang. Kenapa kalau tidak lahir di rumahnya Abraham, kenapa Muhammad harus disunat dan orang Islam harus disunat? Apakah Muhammad keturunan langsung Abraham? Apakah Muhammad budaknya Abraham secara langsung sehingga dia harus disunat? Jangan bilang gitu, Bang. Enggak, ini saya berbicara Taurat karena kalian berbicara tentang milah Ibrahim. Kalau berbicara tentang milah Ibrahim, tentunya Al-Quran tidak punya data secara eksplisit tentang sunat. Lantas kenapa orang Islam bersunat? Apa informasi tentang sunat terhadap Abraham? Berarti orang Abraham itu harus... Kenapa Yesus disunat? Kenapa orang Islam sunat? Nah, kenapa orang Islam sunat? Kenapa orang? Kenapa? Kenapa orang Islam sunat? Kenapa? Karena setiap laki-laki setiap habis pipis itu kan pasti masih ada kulitnya. Saya tanya dalam Itu pasti Al-Quran. masih ada. Saya tanya secara eksplisit dalam Al-Quran. Bang RK, supaya bentuknya bagus kayak jamur. Oh. Bukan saya tanya, kenapa orang Islam itu sunat? Ya karena itu kan kebersihan kalau di Islam kan kebersihan sebagian daripada iman lah. Kenapa di Islam itu ada sunat? Karena setiap pipis itu kan dia kayak meninggalkan sesuatu kotoran. Jadi makanya kalau di ujungnya laki-laki itu kan dipotong. Itu dari segi kesehatan, betul? Bukan. Berarti iya berarti dari segi kesehatan kebersihan. Ada satu Kebersihan itu Islam dengan kesehatan, kebersihan bagian dari itu kesehatan. kebersihan Sekarang bagian yang saya daripada tanya iman. dari segi keimanan. Dari segi kesehatan iya, Nah, orang iya. Kristen pun disunat. Ya, karena dari segi kesehatan. Iya, Laki-laki saya tanyakan dari segi sama keimanan. perempuan juga. Sebentar, kamu sebagai wanita disunat juga? Kamu disunat? Waktu bayi kan disunat. Hah? Sejak kapan bayi perempuan disunat? Coba bentuknya kamu gimana tuh? Apa yang disunat? Apa yang dipotong? Buat tanya, enggak sama yang cewek. Apa yang dipotong lagi? Tidak ada burung, tidak ada terong, masih dipotong lagi. Apa pula yang dipotong? Enggak, saya tanya kamu sebagai wanita, kamu sebagai perempuan, kamu disunat? Kamu? Siapa ini namanya, Mbak? Siapa ini namanya? Gini. Siapa? Nafila. Loh, Nabila. Ini ada yang komen katanya salah komen. Tapi emang nyatanya kalau di Al-Quran cewek sama cowok itu emang sunat. Kak, jangan baca komen. Fokus dengan pertanyaan kami. Enggak. Kita diskusi baik. Iya. Enggak, saya tanya, kamu disunat sebagai perempuan? Loh disunat waktu bayi lahir itu ya. Dia anunya apa? Itu apa ya? Itu ari-arinya dipotong waktu lahir. Aduh, Masya Allah, innalillahi wa inna. Waktu lahir yang dipotong ari-arinya. Bukan kau punya titit. Aduh, minta ampun. Ya kan sama Kristen beda. Sunat waktu bayi ini orang. Aduh, kamu umur berapa ya? Pada waktu bayi itu lahir yang dipotong itu ari-arinya, Nak. Kau belajar tidak? Ya, kan, Masa kamu perempuan sunat? Iya, aku tanya, kamu perempuan yang dipotong apanya, yang disunat apanya?
Kamu kan nggak punya penis kan? Yang disunat apanya gitu loh aku nanya. Hah? Tuhan itu menciptakan zakar dan nekebah. Sekarang saya tanya, yang wajib disunat itu di dalam perjanjian Abraham, di dalam kitab Taurat Musa itu laki-laki. Kamu perempuan, ya aku tanya nih si Mbak Nabila ini yang perempuan. Kamu yang dipotong apanya, yang disunat apanya? Yang dikerat itu harusnya kulit katan. Saya tanya, kalau perempuan, di mana kulit katan penisnya? Saya tanya, yang dipotong apanya? Saya mau tahu kamu yang dipotong apanya. Jangan pula salah potong nanti. Coba Mbak Nabila dijawab. Kalau laki-laki kita nggak ngerti, nggak usah bicara. Kamu perempuan, kamu tadi mengatakan wanita itu wajib disunat dalam Islam. Kamu sendiri tuh loh yang dipotong apanya kamu? Hah? Kamu kapan disunatnya saya tanya? Kok gak bisa jawab arek iki rek? Ya opo arek iki? Loh iso Bu, iso aku jawab iso sumpah. Tapi aku gak iso jelas no. Kon kuwi yo. Sebentar Mbak Nabila, kon kuwi yo Mbak Nabila. Sebentar Mbak Nabila. Kon kuwi gak duwe penis, kon ku perempuan gak duwe zakar. Kon duwene kuwi kacang tak kandhani sampean. Lah sing disunat opo ne? Apa kacang disunat? Ndak kacangmu ku lho disunat, heeh. Kacangmu disunat. Kacangmu ditetok, kacangmu dipotong. Kita nggak paham Bang Erka. Oh my god. Bang Erka, dengan perempuan Bang Erka. Mana? Lah berarti kamu nggak pernah disunat. Kita nggak paham Bang Erka. Kita nggak paham. Ya. Heran aku, masuk kacangmu dipotong. Lah nek kacangmu dipotong terus kowe nek pipis nganggo opo rek? Gak nganggo kacang. Nganggo selang Bu, nganggo selang. Ya pantes orang muslimah iki nek pipis nganggo selang teman-teman kok bensin ae. Aku nggak tahu. Coba tuh RK, gimana tuh perempuan itu kan tidak punya penis kan? Kok bisa disunat itu loh? Mungkin ini siapa ini si Banci Salon mungkin. Gitu Bang. Jadi abang tidak pernah bisa menemukan secara eksplisit tentang sunat. Sebenarnya kita kembali ke pembicaraan awal aja Bang Erka ya. Ya, pembicaraan awal tentang sunat kan. Dalam Al-Quran kan tidak menulis secara eksplisit kan. Ya. Jadi tidak bisa Anda menambah-nambahkan bahwa ada isi Alkitab lebih lengkap. Kenapa saya bilang Alkitab lebih lengkap? Alkitab membicarakan tentang isi perjanjian sunat, kepada siapa orang harus bersunat. Sehingga kamu menanyakan, tadi kan di awal menanyakan kepada saya, apakah Rasul Paulus mengajarkan tentang sunat? Yes, Rasul Paulus mengajarkan tentang sunat. Nih, ibunya adalah seorang Yahudi. Kisah Rasul 16 ayat 2. Sehingga dalam Kisah Rasul 16 ayat 3 mengatakan ini disunat. Paulus menyuruh untuk menyunatkan diri. Karena Paulus tahu ini berbicara tentang ibunya adalah seorang Yahudi. Sehingga selaras dengan pernyataan dalam Taurat Kejadian pasal 17. Orang bersunat karena itu adalah Yahudi, kebangsaan. Kemudian budak yang beli dalam rumahnya. Nabi Muhammad bukan keturunan langsung. Nabi Muhammad tidak lahir dalam rumahnya Abraham. Nabi Muhammad tidak dibeli menjadi budak. Lah kenapa Muhammad menyunatkan diri? Lantas di mana juga Muhammad itu ada data bahwa Muhammad itu bersunat? Saya tambahin ya. Siapa nih namanya yang mungkin namanya siapa ini? Ariel Kak. Ariel. Ariel, mantan Luna Maya sampean. Bukan. Iya. Jadi kamu tahu nggak kenapa perjanjian Allah dengan Abraham itu harus dengan disunat di penisnya? Kamu tahu nggak? Sedangkan perjanjian Allah dengan Nuh, kalau kamu baca itu tandanya adalah dengan pelangi. Karena perjanjian Allah dengan Nuh itu bicara bahwa Allah tidak lagi akan menghancurkan bumi ini dengan air bah. Karena itu token atau tandanya di alam. Dia bicara ada busur di alam yang disebut dengan pelangi. Tapi ketika Allah memberikan perjanjian dengan Abraham dengan tanda sunat di kulit katannya, di penisnya, karena Allah berjanji bahwa dari keturunan Abraham lah akan lahir Mesias yang akan menyelamatkan seluruh dunia dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dari benih Abraham akan lahir seorang keturunan yang akan menjadi Mesias dan akan menjadi juru selamat seluruh bangsa. Jadi ketika Yesus lahir, maka perjanjian sunat itu sudah digenapi. Makanya setelah itu keselamatan tidak lagi diperlukan sunat. Karena sunat itu sudah digenapi ketika Mesias itu telah dilahirkan, maka perjanjian Allah dengan Abraham itu sudah genap. Nah, orang Yahudi sekarang melakukannya karena itu memang tradisi yang diteruskan nenek moyangnya. Tetapi bagi kita, bangsa-bangsa non-Yahudi yang beriman kepada Mesias, maka sunat lahiriah itu tidak penting lagi. Boleh dilakukan, boleh, tapi bukan sebagai satu syarat keselamatan. Melainkan yang dipentingkan adalah sunat hati, yaitu menanggalkan manusia lama. Ya, kamu perlu tahu itu apa itu perjanjian sunat. Ya,
Jadi semua itu ada tandanya. Ketika Allah berjanji dengan Nuh, dia memberikan tanda. Ketika Allah berjanji dengan Abraham, dia memberikan tanda. Ya, begitu juga ketika Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel, dia memberikan juga tandanya, yaitu 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Karena 10 hukum Taurat itu bicara perkawinan antara Allah dengan bangsa Israel. Gitu, ya. Apalagi yang mau kamu tanyakan? Apalagi? Tapi gini kan, kalau Islam sunat itu kan termasuk menjaga salah satu menjaga kebersihan atau kesucian itu. Ya, itu kan Islam hanya kayak gitu. makna lahiriah. Yang ditanyakan Bang RK kan makna teologisnya. Itu kok ada monyet bergelantungan di kepalamu itu ya, aduh. Itu mengganggu sekali. Iya, itu jin korinmu tuh kodammu kayaknya tuh kasih makan tuh kamu. Ini kayaknya jin korinmu ini kodammu. Mana-mana ngikut ya. Karena kebersihan di dalam Islam kan sebagian daripada iman gitu. Iya, Nah, itu kan sunat itu termasuk makna lahiriah. karena Iya betul, saya setuju. Itu makna lahiriah. Yang dimasukkan adalah apa sih makna secara rohania atau makna secara teologis? Itu kan kamu tidak ada di dalam Qur'anmu. Seperti misalnya contoh, seperti misalnya begini loh, Ariel. Kalau kita tanya sama Muslim, kenapa kamu mempersembahkan korban Idul Adha? Kalian cuma mengatakan, nah itu kan ikuti milah Ibrahim. Ada orang yang tidak makan daging setahun sekali, biar mereka dijadikan gulai, tongseng dan sebagainya. Loh itu bukan makna korban. Artinya kamu tidak tahu makna korban yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi kamu melakukan satu ritual, tapi kamu tidak ngerti sunat, tapi kamu nggak tahu maknanya. Melakukan idul kurban, tapi kamu nggak tahu makna korban. Gitu loh, Ariel. Mudah nggak? ya paham, mudah. Oh, kakaknya ini dari Jawa juga. Pertanyaan Aku lagi, jawab sama kamu. Apa? ada pertanyaan ulang itu begini, Ariel. Kalau kau tidak menemukan jawaban dari pertanyaan tentang sunat dalam kitabmu, carilah sesuatu jawaban atau informasi yang lebih lengkap daripada kitabmu. Kalau kitabmu tidak bisa memberikan informasi secara lengkap, untuk apa kamu bertahan? Coba Ariel disunat umur berapa kamu? Kamu disunat umur berapa? Aku kan nggak salah umur 5-6 tahun, 5 sampai 6 tahun. Kamu Jawanya Jawa mana kamu? Jawa Timur, Kak. 5-6 tahun. Lah padahal kalau ngikuti milah Ibrahim disunatnya umur berapa? 8. Bukan harus tentang umurnya harus sama atau harus gini-gini. Beda-beda sih, Kak. Kalau di dalam Islam sih, waktu sunat itu tidak ditentukan. Nah itu kamu tidak ngikuti milah Ibrahim. Dan Karena perjanjian Allah dengan Abraham itu bayi yang berusia 8 hari harus disunat. Nih, anak yang berumur nih, kamu baca ya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Kalau milah Ibrahim berarti harus 8 hari. Jelas. kalau setahu saya sebagai umat Islam yang ya kurang lah, maksudku kurang ngerti dalam banget lah maksudku gitu. Karena memang dalam menurut kitabku tidak secara pengetahuan saya, dalam kitabku tidak secara eksplisit menjelaskan tentang sunat atau yang lain. Dalam kitabku tidak menjelaskan secara eksplisit tentang sunat. Wah. Aduh, oke lah kita ya kencangkan tatap lah. Bagi yang baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa love orange-nya, jangan lupa share-nya teman-teman. 1 orang 3 kali share. Jangan lupa tap layarnya teman-teman. Kita tembuskan ke 200 kali tap teman-teman ya. Ke 200 kali tap ya. Kita kencangkan tap layarnya teman-teman ya. Jangan lupa love orange. Thank you yang sudah kasih gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati yang sudah kasih gift-giftnya ya. Hilang deh guys. Thank you love orange-nya ya. Ini lama nih turun. Oke. Makasih gelang-gelangnya ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, terbangkan donat. Oh, nanti saya pargoy di sini. Yang mau dibaca kodamnya terbangkan donat. Halo, Selamat malam. Bro, Iya, jangan berisik dulu di situ. ya Jangan berisik. Iya, backgroundmu berisik tuh, kamu nyetel apa itu? TV-mu dimatikan dulu. Enggak, bukan TV. Ini ada teman sebelah. Ya udah, matikan dulu, jauh-jauh dulu. Oke. Jauh-jauh dulu.
Turun dulu lah. Turun dulu Bang ya. Silakan. Makasih yang udah kasih gift-gift, jatuhnya Yesus memberkati. Halo, selamat malam, Dudong, Islam Kristen. Halo. Halo. Dudong, Islam Kristen. Malah berisik. Ngejedok di atas lagi, aduh, turun dulu ya. Celok silakan. Kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kita kencangkan share-share-nya teman-teman ya, kencangkan. Oh, turun lagi. Oke. Fatan. Islam Kristen enggak nih? Kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman, kencangkan share-share-nya teman-teman. Tap. Halo Fatan, Islam Kristen. Salam RK. Gimana Bang? Langsung Sofi. Langsung aja Bang. Apa yang mau disampaikan? Soalnya kita lagi fokus pada Islam. Ya, saya mau menyampaikan aja. Terus maju. Kami mendoakan kalian lah. Terima kasih Bang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan memberkati kalian ya. Terima kasih. Shalom. Turun Bang. Silakan. Mana Islam yang mau naik? Atau udah nggak berani? Layarnya teman-teman, tap-tapnya kita kencangkan, tembuskan ke 200 teman-teman ya. Tap-tap layarnya kita tembuskan ke 200 guys ya. Tembuskan ke 200. Aduh. Satu-satu ya. Halo, Bro, Islam Kristen. Halo. Aduh, turun dulu ya, kok diam ya. Halo. Oh, lama kali ya. Ini nggak ada ya. Islam, kita harus pancing buat lama-lama dulu dengan mereka ini, main-main dulu ya. Teman-teman, biar enak ya. Kita main-main dulu dengan mereka teman-teman ya. Halo, selamat malam. Nadia, Islam Kristen. Halo? Ya, Islam Kristen, Nadia. Islam, Bang? Ya, bisa buka kameranya, nggak bisa ya? Silakan. Tak bisa, Bang. Ya, jadi apa tujuan gerangan Kisanat naik ke atas? Tidak, awak nonton live Abang nih kan, bagus-bagus sekali. Ya udah, masuklah Kristen. Tak mau Kalau kau keluar. bilang bagus-bagus, masuklah kau Kristen. Bagus-bagusnya tuh, Mak, mantap-mantap kali cara-cara Abang bicara nih, macam ngegas ya kan? Ya kalau gua gak ngegas, emang gua motor. Ya makanya kan, awak penasaran. Ya. Bahas lo Bang, apa yang mau bicarakan lah. Kau mau tanya apa naik ke atas? Yang apa yang mau kau tanyakan? Tidak, masalah-masalah tentang Tuhan itu. Ya kenapa? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah, udah fakta kok. Apa yang dilihat dan apa yang didengar kok. Yang karang-karang itu adalah ketika tidak punya kesaksian. Nah, ketika Muhammad mendapat saksi dari Gua Hiro, siapa saksinya? Itu Jibril. Itu bisa dibenarkan tanpa kesaksian Muhammad mengatakan aku adalah nabi. Siapa saksinya? Lalu kau bersyahadat. Muhammad adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Coba kau dengar dulu. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Emang kau menyaksikan? Alkitab bisa dipercaya karena disaksikan oleh banyak orang. Dengan mata mereka melihat, dengan telinga mereka mendengar. Muhammad menjadi nabi. Siapa yang menyaksikan? Jibril menyaksikan Bang, Jibril. Malaikat Jibril. Bukan manusia. Kalau dari Abang itu kan manusia mengarang-arang itu Tuhan kan itu. Gak, bukan mengarang-arang. Jadi ketika Yesus membangkitkan orang mati itu sebuah karangan. Yesus membangkitkan orang mati itu sebuah karangan. Ya. Nah, coba kau dengar baik-baik. Yesus membangkitkan orang mati itu sebuah karangan. Yang menjadi sebuah karangan itu adalah ketika ada bukan. Kalau Yesus membangkitkan orang mati itu bukan sebuah karangan. Yang karangan adalah yang menjadi sebuah karangan itu adalah ketika berbicara tanpa sebuah saksi. Oke? Sekarang kalau cerita tentang Muhammad itu bukanlah sebuah karangan, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika Muhammad membelah bulan, tujuannya apa? Bentar dulu Bang, yang kita bahas tadi itu. Bang, Yesus membangkitkan orang mati apa dan disaksikan oleh banyak orang itu sebuah karangan enggak? Tidak kan? Berarti sama kayak berarti kesaksian yang ditulis oleh Rasul-Rasul itu benar. Berarti jadi kesaksian yang ditulis oleh para rasul itu benar. Karena menyaksikan dan mendengar langsung Yesus membangkitkan orang mati. Betul? Iya, ada. Betul. Nah, sekarang Muhammad membelah bulan tujuannya apa? Maksudnya? Muhammad membelah bulan, Nabi membelah bulan tujuannya apa?
Apa? Putus-putus bang, putus-putus. Muhammad membelah bulan tujuannya apa? Ini udah dekat-dekat ini. Membelah bulan? Ya, Nabimu membelah bulan tujuannya apa? Bisa ngegas bang. Saya tidak Pelan-pelan aja dengar, lah. karena saya sudah pakai tidak dengar. Jadi saya dengar, saya condongkan mulut saya ini ke kamera biar kau dengar. Aku masuk tujuan di sini nih bagus. Ingin jumpa abang aja ya kan? Ya aku tahu, makanya aku udah dekatkan muka aku ini biar kau Iya, dengar suara aku ini. Tergantung aku ngomong sama bang, makan pelan-pelan lah. Nggak bisa Oke. aku ngomong jadi nah. Oke, aku pelan. Muhammad membelah bulan tujuannya apa? Kalau masalah belah bulan, awak belum tahu pula kajian itu ya kan? Awak belum kan kajian tinggi ya, Pak? Jian. Iyalah, Bang. Hubungan kau belum uji dengan tinggal menjawab Muhammad membelah bulan apa? Bang, gini Bang, cara naiknya Nabi kita Muhammad ini ke langit, langit 1 sampai ke 7. Ya, siapa yang menyaksikan ketika Muhammad naik sampai ke langit ke-7? Siapa yang menyaksikan? Jibril Bang, Jibril yang mengangkat dia naik ke atas. Tuhan Yesus. Yang mengatakan dia naik itu kan cuma dari mulut nabimu. Yang mengatakan dia menerima wahyu itu kan kamu. Oke, Nadia. Saya kasih tahu kamu contoh ya. Ketika Musa itu mengatakan dia bertemu Tuhan, dia menerima wahyu untuk membebaskan bangsa Israel, itu dikasih tanda-tanda mujizat. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Musa di atas gunung, itu seluruh bangsa Israel menyaksikannya, mereka mendengar Tuhan berbicara kepada Musa, dan mereka takut. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, seluruh bangsa itu menyaksikan bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa. Dan mereka berkata, jangan Tuhan berbicara kepada kami, nanti kami mati. Biar Tuhan bicara saja sama kamu. Nah sekarang pertanyaan, itu ketika Musa menerima wahyu ya, disaksikan seluruh bangsa Israel. Makanya 10 perintah Allah itu, ketika Musa menerima 10 perintah Allah, itu orang Israel tahu diperingati sebagai hari turunnya hari raya Shavuot atau Pentakosta, yaitu hari turunnya 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Itu diperingati tiap tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan Sivan. Nah pertanyaan kita, ketika Nabi Muhammad menerima kitab, ada kitab turun dari surga, menerima wahyu, kamu tahu nggak? Makanya sampai sekarang malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran itu tidak Nabimu nggak tahu, Nabimu tidak tahu tanggal berapa, nggak tahu tanggal berapa karena nggak ada saksinya. Sedangkan ketika Musa menerima Taurat itu ada saksinya. Makanya mereka tahu tiap tanggal 6 dan tanggal 8 bulan Sivan. Karena tanggal 6 bulan Sivan Musa pada waktu di Gunung Sinai dia turun menerima 10 perintah Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dari balik awan dengan guru dan guntur dengan kilat yang menyambar-nyambar, dan seluruh bangsa Israel menyaksikan bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa dengan tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat. Nah Nabi Musa aja nggak bisa bikin mujizat. Ketika ditanya apa tandanya kamu Rasulullah, apa tandanya kamu diutus oleh Allah, coba kamu bikin mujizat. Muhammad berkata, kami juga menanti-nantikan mujizat loh. Nabimu aja nggak bisa bikin mujizat kok. Bukan, ya? Mbak. Tuhan dapat mujizat nggak? Kenapa? Panggil Mbak. Gimana? Mbak. Kenapa dia bilang? Tuhan Yesus itu dapat mujizat, dia nggak bisa menghidupkan orang meninggal, bisa mengobati orang sakit. Iya, itu tandanya dia disertai Roh Allah. Pasti dia bisa melakukan sesuatu yang manusia biasa tidak bisa lakukan. Oh, jadi kalau Yesus itu Allah ya Kak ya? Kalau dia bukan wujud manusia, jadi dia Tuhan itu. Ya, Yesus berkata dia itu diutus Bapa. Dia adalah firman Allah yang diutus Bapa ke bumi ini. Makanya Yesus berkata, aku turun dari surga, aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup. Jadi dia itu datang dari surga ke bumi ini. Ya, makanya kemanusiaan Yesus itu bukan berasal dari hasil dari hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, melainkan hasil inkarnasi firman Allah di dalam rahim Maria. Maria masih perawan pada waktu itu, dia bisa mempunyai anak. Karena Yesus itu bukan manusia biasa. Dalam awak mengaji ya, Bunda Maryam itu dilahirkan, itu mendapati wahyu dari Allah ke atas. Iya, Maryam itu kan tidak bersetubuh dengan laki-laki, betul? Betul. Ya, lalu kemanusiaannya dari mana? Gini ya, dia diberi kayak mana ya? Namanya Tuhan ini segala apapun dia lakukan dia bisa. Kamu baca nggak surah 4 ayat 171, baca nggak? Kamu punya Quran di situ? Oh, saya nak megang Quran pula di sini Kak. Nah, peganglah sekarang.
Sutra 4 ayat 171 ini dibukain Bang RK nih. Nah, coba Kak bacakan yang aku Kak. Nah, coba baca. Hai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan ini nggak ada ya. Nah, makhluk yang diciptakan ini nggak ada dalam kurung ini, jangan dibaca. Ini nggak ada ya dalam Al-Quran. Nah, ini terjemahannya nggak pas. Dikatakan begini bahasa Arabnya ya. Sesungguhnya Isa Al-Masih itulah utusan Allah dan kalimat dan firman-Nya yang diturunkan kepada Maryam dan roh daripadanya. Saya kasih tahu kamu, Isa yang kau samakan dengan Tuhan Yesus Kristus itu, saya kasih kamu untuk analogi supaya kamu mempermudah ya, bahwa dia itu adalah firman yang tadinya di surga diutus oleh Allah yaitu Bapaknya untuk turun ke bumi menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus. Ya, jadi dia itu bukan dari manusia, yang kemanusiaan itu berasal dari hasil air mani hina. Ya, bentar Kak. Quranmu katakan. Nabi apa yang membelah lautan itu tuh dia dapat mukjizat juga. Musa. Ya, Nabi Musa bisa dia membelah lautan. Nah, begitu juga lah kira aku nih Kak, begitu juga lah Nabi Tuhan Yesus ini bisa menghidupkan orang mati. Kan itu kan semuanya kan wahyu dari Tuhan. Dari Allah. Enggak, karena di dalam Alkitab, di dalam kitab Yesaya dikatakan begini, jika Tuhan itu datang sebagai manusia, maka dia akan disertai tanda-tanda yang ajaib, yaitu bahwa dia akan mencelikkan mata orang buta dan membangkitkan orang mati. Sebentar ya, aku carikan ayatnya supaya kamu baca. Ya. Oke. Ada suaraku? Oke, ada. Bang, udah makan kamu? Udah makan? Udah makan kamu. Oke, jangan tanya udah makan lah. Awak nanya kan apa ngegas? Kita boleh debat tapi janganlah ngegas Bang. Awak nanya udah makan belum? Udah makan. Nah, gitulah Bang. Awak pun udah makan juga, disiap makan awak. Dari mana? Dari Sumber Bang. Oh, oke. Salam kenal. Ya gitulah Bang, salam kenal juga. Jangan baper, Pak. Jangan baper ya. Kita kencangkan tetap layar ya teman-teman ya, kencangkan tetap. Awak udah makan babi. Layar ya teman-teman, tetap. Awak udah makan babi di sini. Awak makan babi di sini. Iya. Mantap lah, enak tuh kan? Enak, mau coba. Ya Bang, kasih dah awak kenyang dulu awak. Beng. Lapar jadi kenyang. Kenyang jadi lapar kalau B2. Lah tambah naik juga lah badan abang nih. Iyalah, masa kurus terus awak. Coba bukakan Yesaya 35 ayat 4. Cepat Bang, bukakan Bang. Yesaya 35 ayat 4, 5, Yesaya 35 ayat 4 ya. Sampai ayat 6. Yesaya 35 ayat 4 sampai 6. Kita baca ya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir Stop. Okay. Jadi dikatakan Tuhan sendiri akan datang untuk menyelamatkan kita, dan ini tandanya ketika dia datang untuk menyelamatkan kita. Mata orang buta akan dicelikan, orang lumpuh akan berjalan, dan orang bisu akan bicara. Lalu kalau kita buka ya di dalam Perjanjian Baru, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya, apakah engkau itu yang dijanjikan? Apakah engkau itu yang kami nanti-nantikan? Dia sendiri. Sebentar. Kau dengar baik-baik. Kau dengar dan simak. Gimana? Ya, ini Alkitab. Ya, Perjanjian Lama. Lalu dalam Perjanjian Baru, ketika Yohanes Pembaptis bertanya, engkau sendiri kah itu yang kami nanti-nantikan? Lalu Yesus berkata nih kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, coba kita juga bisa buka ayatnya. Tadi saya Yesaya 35. Kita buka. Katakanlah kepada Yohanes Pembaptis. Kita buka di mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kita lihat di Yohanes 7 pasal 21 pasal 20, Yohanes 7 ayat yang 20 sampai dengan
23 coba. Bang RK bacakan. Yohanes 7. 20. Enggak, ayat 20 sampai dengan 22. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepadanya mereka. Hanya satu perbuatan. Bukan itu, benar. Jangan itu Bang, itu salah itu. Sorry, Lukas 7. Sorry, Bang RK. Lukas 7 ayat 20 sampai dengan 22. Lukas 7 ayat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dan segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Yesus dengan orang buta. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi taya, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi dengar ya, tadi di perjanjian lama, Nabi Yesaya itu bernubuat bahwa Allah akan datang sendiri untuk menyelamatkan kita, menjadi penebus kita. Lalu tandanya, kalau Allah itu datang, mata orang buta akan dicelikan. Orang bisu akan bicara, orang lumpuh akan berjalan. Kamu baca juga di dalam Yesaya, dikatakan roh Allah ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Lalu sekarang orang-orang bertanya, Yesus, engkaukah dia itu yang akan datang ke dunia ini? Lalu Yesus berkata, ceritakan sama Yohanes apa yang kamu lihat. Bahwa mata orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi dia menggenapi semua nubuatan di dalam perjanjian lama bahwa Allah sendiri akan datang. Dan ketika Allah datang, dia punya tanda. Ya, jadi ketika Yesus membuat mujizat itu bukan sembarang, bukan untuk show off, bukan untuk pertunjukan, tidak. Dia menggenapi semua apa yang dikatakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahwa ketika Allah datang untuk menyelamatkan kita, akan ada tanda-tanda yang menyertainya. Loh, kok mana orangnya? Oh ya, ini si Nadia. Oke, lanjutin Bang RK. Oke, seperti itu. Nadi, jelaskan? Ya Bang, awak dengar ya? Ya, sudah jelas toh? Bentar lah Bang ya, awak ngaji dulu Bang ya? Ya, sana ngaji lah. Lord Kancil, silakan kita gasin mereka dulu teman-teman ya. Kita gasin mereka dulu ya teman-teman. Gasin dulu. Halo Lord Kancil, Islam Kristen. Oke, selamat malam Bang. Ya, selamat malam Islam Kristen. Apa Bang? Abang Islam atau Kristen? Jauh dulu dari anak-anak. Islam Bang. Muslim, ya. Muslim Bang. Ya, bisa buka kameramu? Ntar Bang, saya pakai baju dulu Bang. Ya, jauh dari kamera, jauh dari anak-anak dulu ya. Jauh dari anak-anak ya. Jauh dari anak-anak ya. Ini lagi di kamar Bang. Ya, ke kamar lah, ke kamar aja, ke kamar aja. Jauh dari anak-anak ya. Oke, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Bagaimana? Aduh, sebelum bertanya, bisa dibacakan Matius 4 ayat 2. Apa? Matius 4 ayat 2. Langsung aja pertanyaannya. Matius 4 ayat 2 kenapa? Enggak, saya minta dibacakan dulu Bang. Terus, maka Yesus dibawa oleh roh di padang gurun untuk dicoba iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Coba Yesusnya diganti Tuhan Bang. Enggak, di situ kemanusiaan, di situ berkata Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia dicobai. Sabar, kau perhatikan dulu. Di ayat yang pertama, di situ dia mengatakan Yesus kan? Jangan ngopi dulu, biar saya jelaskan kamu. Lihat ini, di ayat yang pertama, ini Yesus dalam keadaan manusia dicobai. Perhatikan, jangan potong omongan saya, biarkan saya jelaskan. Dalam ayat pertama ini, kita lihat, dalam pendahuluan ini, dalam sebagai manusia, dia dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Tetapi kita lihat di ayat yang terakhir, atau di ayat pertengahan, ayat yang ke-7, di sini dalam keadaan sebagai kuasanya sebagai Tuhan. Janganlah engkau cobai Tuhan Allahmu. Di sini otoritasnya. Nah, yang saya bahas ini di ayat 2 Bang. Enggak, kau pikir kita turun celana turun ayat kan? Enggak, Alkitab itu satu kesatuan, satu perikop. Tidak bisa kau bilang hanya baca ayat 1 saja, tidak bisa. Karena kita bukan turun celana turun ayat, tidak. Kita bukan. Ya, pertanyaan saya ada di situ Bang, di ayat 2. Pertanyaan kamu ada di ayat kedua, tetapi Alkitab ada di... Gini, kamu diam. Pertanyaan kamu ada di ayat pertama, tetapi Alkitab itu satu kesatuan. Ya, jadi Alkitab itu satu perikop. Makanya Alkitab itu ada latar belakangnya, ada isinya, ada penutupnya. Jadi kalau kau hanya baca fokus di ayat pertama, tidak bisa. Alkitab bukan gitu. Alkitab tidak bisa turun celana, turun ayat, tidak bisa. Yesus berkuasa. Yes, dia berkuasa. Dia berkuasa. Berkuasa.
Dia berkuasa di bumi dan di surga. Matius pasal 28. Anda pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Kamu pengikut Yesus? Anda berkuasa. Anda berkuasa. Yesus berkuasa. Saya sebagai orang Kristen, saya berkuasa. Puasa. Saya berkuasa. Kuasa. Yes, saya berkuasa. Pengikut Yesus itu berpuasa, Pak. Gereja itu berpuasa sebelum Natal dan sebelum Paskah. Saya berpuasa. Kita melakukan puasa raya. Yesus disunat. Yesus disunat, betul, karena dia Yahudi, bukan orang Arab. Anda disunat. Saya bukan orang Yahudi. Kan pengikut Yesus. Sunat kamu kenapa disunat? bagi orang Yahudi. Sunat itu berlaku. Sekarang saya Sunat tanya itu loh, berlaku Yesus untuk orang Yahudi. dibaptis. Kamu dibaptis gak? Yesus dibaptis, kamu dibaptis gak? Yesus tidak Jawab dibaptis. pertanyaan saya. Katia. Baptis. Baca Matius 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak dibaptis, dia akan mati selama-lamanya. Yesus dibaptis. Yesus berkuasa. Kamu dibaptis gak? Yesus dibaptis. Tahu dibaptis tak? Saya tidak. Ya, berarti kau salah. Ayat yang lain kau pakai. Ayat yang lain kau pakai, tetapi Anda disunat tidak. Yesus dibaptis. Anda disunat Kita tidak. harus sunat, Pak. Orang Kristen Anda itu disunat harus tidak. Katanya pengikut Yesus. Haruskan orang di luar Yahudi Katanya bersunat. pengikut Yesus. Doten. Goblok. Kenapa kau ngamuk? Tuhan Yesus memberkati kau, saudara ya. Semoga kamu, makasih Bang Jakob. Tuhan Yesus memberkati kamu. Karena bahasa surganya kamu mungkin seperti itu, ya. Akhirnya kelihatan juga Islamnya ya, teman-teman ya. Ya, bahasa surganya. Mungkin di surga mereka mungkin bahasanya seperti itu ya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi pasien selanjutnya. Coba jangan turun lah. Padahal perintah yang utama itu adalah dibaptis, ya. Makasih ya, saya dapat ini loh. Bang Den LD, terima kasih ya. Yang di YouTube. Aduh, makasih. Aduh. Malam kakak, selamat malam. Malam kakak, shalom. Oh, Kristen. Iya. Gimana, Bang? Apa yang disampaikan? Ya, beta orang Kuba tidak. Yang tadi itu beta panas, makanya beta suruh RK kasih naik beta cepat supaya beta tantang dia. Babi satu tuh. Sonde. Katong orang Kristen, Sonde bilang begitu. Sonde baik. Tidak, maksudnya begini kakak. Katong orang Kristen, katong tunjukkan katong punya kesaksian yang baik dan benar, kesaksian hidup. Katong Sonde bisa membalas dong seperti itu, Sonde baik. Ya, karena katong orang Kristen, Sonde boleh seperti itu. Katong harus baik-baik. Siap. Iya, siap. Beta panas, makanya tadi beta suruh cepat Bang RK kasih naik beta untuk barin dia, ke beta tantang dia. Dong biasa bilang Sherlock. Dong biasa bilang Sherlock. Beta suruh dia Sherlock. Beta Sherlock dia datang atau dia begitu, kalau dia jago begitu. Sonde usah. Kasih hilang musuhmu, itu hal yang baik. Doa bagi dia. Ya, siap. Siap. Katong Sonde boleh sama dengan dorang. Ya, kita mengalah saja, Bang. Saya juga kadang-kadang panas ya. Bahkan saya tantang mereka untuk datang ke sini. Tapi nggak ada tuh yang berani datang ke Amerika tuh, Bang RK. Sonde ada bisa, soalnya nggak punya duit lagi ya. Sonde usah ini ya, Bang ya. Sonde usah, katong Sonde usah tanggapi. Katong Sonde usah kasih tahu mereka, saya asli NTT, saya di Kupang. Beta juga. Saya kasih tahu nama lengkap. Dia jago, dia langsung temui saya. Dia sampai bapak dia sampai dia. Sonde usah begitu, saudara. Sonde usah. Katong Sonde perlu seperti itu. Iya. Katong tunjukkan katong kesaksian orang Kristen itu yang baik seperti apa, Sonde usah. Jangan sama mereka, Bang Jamrut. Kalau mereka dikit-dikit gua gorok leher lu, gua jadiin lu sate, gua mutilasi lu gitu. Mereka tuh sukanya membunuh kita, Bang Jamrut. Jadi jangan, udahlah, kita biar aja lah. Anggap aja mereka ini kita perlu kasihani karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Iya. Kok Bang Jamrut, saya mau dekati ya. Beta Sonde marah, cuma beta masuk naik lah, debat baik-baik lah begitu. Saling menghormati. Karena kesaksian hidup katong, dong bisa ikut bertobat. Ya, jadi katong Sonde usah tanggapin dengan emosi. Sonde baik. Katong orang timur ini darah panas sama-sama, jadi kita saja santai aja. Iya, baik. Makasih kakakku. Oke, salam. Iya, makasih kakakku. Salam turunkan ya. Kupang ya. Maju terus Kupang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Karena jangan sampai kita seperti seorang petinju yang sembarangan memukul, pada akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Ya, karena kesaksian hidup kita banyak jiwa dimenangkan, bukan cuma pemberitaan Injil, tetapi kesaksian hidup kita, hidup kudus kita itu bisa memenangkan orang. Itu teman-teman ya. Makanya saya bilang hiduplah kudus sama seperti Kristus itu kudus. Iya, tadi ubur-uburnya lewat ya. Terima kasih. Di mana anak singa ini? Biasanya ada paus pun lewat. Ibunya paus belum lewat ini. Nanti ada paus ini nanti lewat ya malam ini. Ya, terima kasih teman-teman untuk supportnya ya. Semua. Ahmad, silakan Ahmad. Bang Jakob, thank you ya Bang Jakob ya. Tuhan Yesus memberkati Bang Jakob ya. Nah itu kan, itu langsung ada. Bang Mika ini, cuma bercanda itu Bang Mika. Bang Mika ini. Paus pun langsung lewat.
Yang ini Ya, sinyalnya susah. Shalom Pak Ahmad Official Japan. Sinyalnya susah itu kayaknya. Halo? Sinyalnya susah ini. Dia dari tadi sinyal susah itu. Halo? Oke, kita naikin dulu ya. Naikin dulu. Jigo, silakan Jigo. Gempa kali tetap layarnya. Kencangkan tetap layarnya, kencangkan share-nya teman-teman ya. Kita tetap sabar. Kata teman-teman di like. Ya. Malam. Malam, selamat malam. Ya, salve. Gimana Bang? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ya, saya mau tanya sesuatu. Saya orang Timor Leste. Oh, Timor Leste. Bagaimana Abang? Ya, kakak jelaskan dulu secara dalam Alkitab tentang Adam dan Hawa. Itu Adam dan Hawa itu kan anak dua laki-laki ya. Kenapa mereka lanjutkan generasi mereka? Maksudnya generasi gini. Jadi kita fokus pada sebuah keselamatan yang Allah turunkan dan Allah janjikan, ya. Dan ini semua orang Kristen wajib tahu. Wajib tahu apa? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ini dasarnya. Saya kurang paham, tapi saya jelaskan secara soteriologi atau keselamatannya. Allah menjanjikan yang namanya juru selamat. Ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah menjanjikan juru selamat atau kabar baik lewat keturunan perempuan. Ya, jadi Allah tidak pernah menjanjikan sebuah agama agar manusia itu selamat. Tidak. Tidak, Allah tidak menjanjikan itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang Allah janjikan itu adalah kabar baik dan juru selamat. Kabar baik, dalam bahasa Ibrani namanya besorah. Gema kabar baik atau kabar baik yang Allah janjikan. Jadi Injil itu dalam bahasa Yunani itu namanya Evangelion. Allah menjanjikan kabar baik, Allah menjanjikan besorah, Allah menjanjikan Evangelion. Nah, puncak dari kabar baik itu ada puncak dari Injil yang adalah kabar baik itu ada dalam Yohanes 1 ayat 14. Di dalam bahasa Ibrani namanya basar vesyakan betok. Jadi basar itu kata dasar yang kayak tadi saya sebutkan tentang besorah. Jadi puncaknya adalah sabda telah menjadi daging dan diam di antara kita. Itu puncak dari Injil. Jadi Injil itu bukan kitab fisik benda mati, bukan. Harus kita pahami. Karena sabda menjadi manusia tetap hidup, tidak mati. Jadi sabda itu hidup. Jadi sabda telah menjadi daging dan diam di antara kita, itu puncak dari Injil. Yohanes 1 ayat 14. Makanya dalam bahasa Ibrani basar vesyakan betoknu, ada penggunaan basar. Jadi Rasul Paulus pun menuliskan sesuatu di dalam Galatia pasal 8. Jikalau orang atau malaikat datang memberitakan Injil berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia, Maranatha. Injil berbeda adalah memberitakan Yesus tidak mati, memberitakan Injil-Injil yang lain. Nah itu, walaupun itu malaikat itu terkutuk. Jadi puncak dari Injil itu, kabar baik itu adalah sabda menjadi manusia. Gitu. Intinya tentang keselamatan itu dulu. Kita pasti selamat ya karena sabda itu menjadi manusia dan kita mengaku dengan mulut, hati percaya kita dibenarkan. Gitu ya, saudara ya. Itu hal dasar dulu. Iya. Saya paham. Tapi pertanyaan saya itu tadi saya bilang Adam dan Hawa itu anaknya semuanya laki-laki, Kain dan Abel. Mengapa? Maksudnya gimana Ibu Sofi? Saya kurang begitu paham Maksudnya kamu nggak baca Kejadian 5? Ya, saya tidak baca sih, tapi saya mau tanya. Di dalam Kejadian 5 kamu baca, Adam dan Hawa itu memperanakan banyak anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan ini perempuan. Terus itu maksudnya Adam dan Hawa diciptakannya mereka yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Top. Saya kasih tahu kamu ya. Pada waktu manusia diciptakan, dia itu menciptakan yang jantan dan betina, dia menciptakan maskulin dan feminin. Kedua-duanya bernama Adam. Jadi ketika Allah berkata, Adam, di manakah engkau di Taman di Eden? Itu dia tanya kepada kedua-duanya, dia cari kedua-duanya, baik yang laki-laki dan perempuan. Ya, kedua-duanya adalah imam besar di dalam Taman di Eden. Makanya orang Kristen itu saya prihatin banyak tidak baca Alkitab sih. Ya. Jadi kadang orang berkata, itu istrinya Kain dari mana Bu Sopi? Nah ini jelas dikatakan di dalam 5 ayat 4. Adam itu memperanakan banyak anak laki-laki dan perempuan, bahkan usianya mencapai 930 tahun. Tetapi karena Anda tidak baca Alkitab, Anda tidak ngerti. Yang diceritakan di dalam kitab Taurat Musa itu hanya yang penting-penting saja, Pak. Hanya keturunan Kain, Set, dan Habel. Cerita itu aja. Tapi sebenarnya ada banyak lagi manusia, ya, itu yang tidak diceritakan karena pada waktu itu tidak penting. Dia menceritakan pentingnya janji mengenai kedatangan Mesias ini. Itu adalah fokus daripada kitab Taurat Musa. Jadi jangan lagi tanya nanti Kain istri dari mana? Ya dari anak-anak Adam dan Hawa ini.
Gitu loh. Jadi jangan berpikirannya aneh-aneh dan macam-macam. Karena enggak baca Alkitab lah maka banyak orang tuh enggak ngerti. Ya, jelas ya Pak Jiko ya. Jadi ada bukan hanya bukan anak laki-laki tapi juga anak perempuan yang banyak. Ya. Oke, ada lagi nggak yang mau tanyakan? Kalau enggak kita ke Muslim dulu ya. Kita ke Muslim dulu Ya, ya, Abang ya. terima kasih banyak, terima kasih. Saya udah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sepakat kita harus rajin baca Alkitab, teman-teman, ya, supaya kita dituntun Tuhan. Halo, selamat malam. Ikram Fauzi. Ikram. Ya, halo Kak. Ya, Islam Kristen? Islam pasti. Islam Kak. Ya, tahu. Kemana kita main-main dulu Bu Sofi. Ya, silakan. Soalnya bisa tolong Kakak bacakan langsung saja apa pertanyaanmu? ayat di Injil Kakak. Langsung saja pertanyaanmu apa? Ngejar sekali. Langsung saja pertanyaanmu apa? Saya tahu kamu mau framing, apalagi nggak on cam. Saya tahu. Iya. Ya, apa tujuan kamu, apa ingin bertanya apa? Silakan langsung pada poinnya. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih Kak. Tapi bisa tolong dibacakan dulu. Ya, satu pertanyaan saja. Silakan kamu pertanyakan satu pertanyaan. Pertanyaanmu. Silakan, karena kamu nggak on cam. Satu pertanyaan. Lah malah ini ngopi. Jangan ngopi-ngopi, langsung aja. Kamu bacalah Alkitab sendiri, jangan suruh saya baca. Kamu baca. Kamu buka, kamu baca. Kamu baca Alkitab. Siapa tahu Roh Kudus masuk dan jamah hati kau. Halo, Ikram. Aduh, mau framing ini guys. Tuh. Kok Ibu Sofi? Maaf Bu Sofi. Aku Bu Sofi. Lah, kok salah kasih turun ya Kak? Ya, salah kamu. Maaf Bu Sofi. Coba naik lagi, saya salah pencet. Turun. Kamu mau framing. Mana Bu Sofi tadi? Aduh. Maaf Bu Sofi, maaf. Saya salah pencet ini. Aduh, Islam ini mau pura-pura. Salah pencet. Nggak apa-apa, beda kasih naik aja. Mau framing itu Bu Sofi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Islam Kristen? Ya. Cuma satu pertanyaan Pak. Ya, Islam atau Kristen? Ya, Islam. Ya, buka kameranya Pak Usman. Nah, Bapak lagi. Ya, saya minta kau buka kamera, jangan kau mati lampu Pak. Buka kameranya. Nggak bisa Pak. Ya udah, nggak bisa. Berarti satu pertanyaan kami jawab, jangan protes. Ya oke. Silakan. Saya minta, bukan dari tulisan yang dibaca ya, tunjukkan dan buktikan hari ini dan saat ini bahwa Yesus benar ada dan hidup dan bisa dilihat dengan mata. Aduh, kamu lagi. Kamu kan bekas saksi Yehova. Kok gonta ganti nama lu? Buktinya Yesus itu ada dan hidup. Aziz, Aziz, kamu enggak malu tak gonta ganti nama, nyamar kemana-mana tuh, kamu enggak? Jawab aja. Iya, kamu buka kamera dulu. Oh, Yesus itu tidak mati. Kamu buka kamera dulu. Buka kamera aja. Kamu buka kamera ya, jangan tunjukkan tulisan. Saya nggak percaya tulisan, buang dulu tulisan dan buktikan kepada saya bahwa tulisan, tapi Quranmu dibuang. Aziz, kamu tuh udah dari zamannya Bu Uti sampai sekarang nggak berubah. Jawab dulu. Ini mana saksi Yehova, Kak? Namanya Aziz ini. Namanya Bu Uti dulu. Udah lama ini framing dia. Saya minta bukan tulisan. Saya tidak pantaslah udah sesat tahu di saksi. Buktikan bahwa Yesus benar ada hidup. Udah sesat di saksi Yehova. Kamu nama juga kamu aku udah kenal kok. Ya, aku udah tahu kok. Tunjukkan buktinya Yesus itu hidup. Kan kalian mengatakan hidup. Tunjukkan. Saya lihat bisa dengan mata. Kalau dia saya bisa lihat, berarti dia mati. Fiktif namanya. Halusinasi. Pak, yang fiktif itu dongeng semata. Yang dongeng itu adalah yang tidak ada saksinya, Pak. Mana buktinya? Kalau kau buktinya Yesus hidup adalah banyak saksi yang melihat tentang kebaikan dan kuasanya. Itu tulisan itu saya butuh sekarang. Saksi lebih dari 500 orang, 5.000 orang menyaksikan bahwa Yesus itu hidup. Yesus turun di depan asli. Bahwa Yesus itu hidup. Itu saksinya banyak orang. Ketika saya sudah mati, data saya tetap ada, fakta saya tetap ada. Karena banyak yang menyaksikan saya di TikTok. Ada jejak saya yang membuktikan bahwa saya hidup. Oke, sekarang jejak Muhammad itu hidup di mana? Jawab. Saya minta Yesus itu hidup, bukan tulisan. Yesus itu hidup, betul dia itu hidup. Tunjukkan batang hidupnya. Banyak yang menyaksikan bahwa dia itu hidup. Nabi Muhammad kan udah mati. Nabi Muhammad udah mati, udah kuburannya. Itu mana sejarahnya dia hidup? Sejarahnya Yesus hidup. Ada banyak di Israel sejarahnya Yesus. Mana saya lihat. Fakta tentang apa? Fakta tentang Yesus pernah ada. Ya, fakta tentang Yesus pernah ada. Coba dia diam. Fakta Yesus itu tetap ada, jangan ngotot. Fakta Yesus itu ada. Kamu nggak ngotot, saya turunkan kamu lalu saya jelaskan. Adanya gereja kelahiran di dalam Israel, bukti Yesus itu ada. Gereja segala bangsa di Taman Getsemani, bukti Yesus pernah injak jejaknya di situ. Bukti Yesus itu ada. Ada gereja Makam Kudus, membuktikan Yesus pernah mati. Ada gereja kenaikan di Israel, membuktikan dia terangkat ke surga.
jejak-jejak Yesus Kristus dan pengalaman-pengalaman spiritual itu membuktikan keeksistensi dan fakta bahwa Yesus itu ada. Jelas. Sekarang, bukti Muhammad pernah Isra Mi'raj. Jawab. Bukti Muhammad pernah Isra Mi'raj. Jawab. Mana jejaknya Muhammad Isra Mi'raj? Itu bukan bukti. Mana Muhammad pernah Isra Mi'raj? Jawab. Mana Muhammad pernah Isra Mi'raj? Bukan yang loh, turun kalau jejak-jejak Yesus Kristus itu ada. Dari gereja kelahiran di Israel ada. Apalagi? Via Dolorosa. Di Israel kita melihat ada Via Dolorosa. Membuktikan keberadaan Yesus yang betul-betul dia memikul salib dalam Via Dolorosa. Gereja Makam Suci ada. Semuanya ada. Nah, bukti ada jejaknya. Muhammad Isra Mi'raj, mana jejaknya? Jawab. Siapa Islam yang bisa menjawab? Islam yang bisa menjawab jejak Isra Mi'raj dari Muhammad. Coba, mari kita jawab. Siapa yang bisa? Ada jejak kami, jejak Yesus Kristus. Ada. Nah, jejak Muhammad apa? Ketika dia Isra Mi'raj. Coba. Halo. Gak ada jejak Muhammad Isra Mi'raj. Coba. Kalau ada, coba jelaskan jejak Muhammad itu Isra Mi'raj. Muhammad Isra Mi'raj. Coba. Kalau ada. Halo, masa depan. Masa depanku. Islam Kristen. Halo. Ya, Islam Kristen. Buka kamera. Gelap, saya dalam kamar. Buka kameramu. Saya di dalam kamar. Oh, memang kau selalu gelap. Yesus Kristus ada jejaknya. Boleh jawab nggak? Oke, Yesus Kristus ada jejaknya. Di mana jejak Isra Mi'rajnya Muhammad? Jejak Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ialah saya tanya jejak saksinya siapa? Saksinya siapa? Kalau lihat sebelum bicara jejak, bicara dulu saksinya siapa? Kemudian jejaknya. Saksinya Jibril, jejaknya itu sholat. Oke, jejaknya itu adalah sholat. Ketika dia melakukan Isra, pertama kali dia Isra di mana? Pertama kali Muhammad itu Isra, dia Isra pertama di mana? Di Yerusalem. Dia ke Mekah dulu kan? Ya kan? Dia ke Mekah dulu kan? Ya. Betul, ya. Sepakat dia ke Mekah dulu sebelum dia Isra ya ke dia itu ke Mekah dulu, betul? Masjidil Haram. Oke. Sekarang kalau kamu bilang itu saksinya Jibril, Jibril itu sesuatu yang tampak atau sesuatu yang tidak tampak? Hanya Muhammad yang bisa melihat. Hanya Muhammad yang bisa lihat. Betul. Manusia pada saat itu bisa lihat atau tidak? Tidak ada yang bisa melihat Jibril. Dari mana kalau kita berbicara tentang dwi ganda saksi sementara hanya Muhammad saja yang bisa lihat? Dari mana berbicara tentang dwi ganda saksi sementara hanya Muhammad saja yang bisa melihat? Apakah kesaksian Muhammad kalau Muhammad yang bisa melihat, apakah kesaksian Muhammad itu benar? Ataukah ini pertanyaan, ataukah apakah itu mengada-ada? Tidak ada yang kalau saya bilang begini, saya pernah pergi ke surga, turun naik saya pergi ke surga, tidak ada saksi, kau percaya ke tidak? Kasih dong saya kesempatan bicara. Makasih gift-nya yang YouTube, makasih. Yo, Muhammad itu kekasihnya Allah. Muhammad itu kekasihnya Allah. Terus sebelum manusia diciptakan, Nur Muhammad itu lebih awal. Ketika Nabi Adam. Nur Muhammad ini berarti nurnya Allah, termasuk bagian. Nurnya Allah. Nur Sehakikat. Berarti Muhammad itu kudus. Muhammad suci. Suci. Kalau sehakikat Muhammad ini sehakikat dengan Allah, kata kamu, betul? Tidak. Karena dia nurnya Allah. Betul? Nurnya Muhammad. Nurnya Muhammad ini termasuk cahayanya Allah. Kekasihnya Allah. Berarti Muhammad suci, kudus. Manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Sehakikat. Tidak ada sehakikat karena. Oh, tidak sehakikat. Intinya dia suci. Oke, saya ikuti maumu. Dia suci, betul? Suci. Pertanyaan saya, kenapa dia menikahi anak usia 6 tahun? Apakah itu termasuk kesucian? Dia menikahi Aisyah pada 6 tahun lalu digauli pada usia 9 tahun. Apakah itu termasuk kesucian? Manusia zaman dahulu dengan manusia zaman sekarang berbeda, Pak. Enggak. Tubuhnya, kalau dia nurnya Allah, Nur Muhammad, apakah dia termasuk suci ketika dia menikahi anak usia 6 tahun? Ya, karena pernikahan itu suci kan? Siapa yang bilang pernikahan itu haram? Di mana Al-Quran membahas bahwa pernikahan itu suci? Jawab. Saya tunjukkan kau sebuah data ya. Saya tunjukkan kau sebuah data. Coba kau jawab dulu sampai sebelum saya tunjukkan kau sebuah data.
Mana? Pernikahan itu suci. Coba. Ketika Sofia bin Huyai, kamu tahu nggak Sofia bin Huyai? Tidak tahu saya. Tahu nggak? Tidak. Tahu Sofia nggak? Tidak. Salah satu istri dari Rasulullah. Tidak, saya tidak mau baca keterangannya. Kenapa tidak mau? Takut? Bukan. Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai. Sekarang gini, saya kasih kamu analogi sederhana. Ketika Sofia itu punya suami, suami dari Sofia itu adalah Kinana. Ya, suami dari Sofia itu adalah Kinana. Nih, kamu lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lihat ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham berkata, lihat ini. Kita lihat. Nah, ini dari sini ya. Kemudian benteng Al-Kamus, bentengnya Bani Abu Al-Hukaik. Dari orang tersebut Rasulullah memperoleh tawanan wanita. Dan di antara tawanan tersebut adalah Sofia bin Huyai, ya, bin Akab, yang saat itu adalah istri dari Kinana. Betul? Ya. Sofia binti Huyai ini istri dari Kinana. Betul? Ya. Betul tak? Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Kinana? Sampai Rasulullah menikahi dia, menikahi Sofia. Apa yang terjadi dengan Kinana? Kinana kan istrinya Sofia, suaminya Sofia. Apa yang terjadi dengan Kinana sehingga Rasulullah menikahi Sofia? Jawab. Karena peraturan pada zaman itu budak belian. Kan budak, kau bilang Sofia itu budak. Sementara Sofia itu istrinya orang lain, istrinya Kinana. Oke? Sofia itu istrinya Kinana. Bacanya terus. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa Sofia itu menjadi istri Rasulullah? Apa yang terjadi dengan Kinana? Ya, karena saya kan belum bisa jawab karena nggak tahu alur ceritanya, belum baca. Nah, kalau kamu belum baca alur ceritanya, mari kita baca alur ceritanya. Nih, ya, kita baca. Nih. Kemudian, nih kita dari sini ya, dari sini. Kinana bin Rabi dibawa menghadap Rasulullah karena kekayaan Bani Nadir. Oke, ada di dalam kekuasaannya. Kekayaan Bani Nadir ada dalam kekuasaannya Kinana ya. Beliau Rasulullah, nabimu menanyakan kekayaan tersebut kepada Kinana. Nih dia tanyakan. Namun Kinana tidak mengakuinya. Kemudian salah seorang Yahudi lain datang menghadap Rasulullah dan berkata, aku sering menyaksikan Kinana mengelilingi reruntuhan benteng tersebut setiap pagi. Rasulullah bersabda kepada Kinana bin Rabi, bagaimana pendapatmu bila kami menemukannya padamu, maka bersabdalah kepada Kinana, maka kami akan membunuhmu. Kata Rasulullah, kami akan membunuhmu. Kinana bin Rabi, lihat ini. Kinana bin Rabi menjawab, silakan. Rasulullah ya menyuruh para sahabatnya untuk menggali reruntuhan benteng itu hingga akhirnya, lihat ini, sebagian dari kekayaan orang-orang Khaybar itu dapat dikeluarkan dari dalam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Kinana tentang kekayaan lainnya. Lihat ini. Rasulullah bersabda kepada Zubair bin Awam, siksa dia hingga engkau mengorek tuntas yang di dadanya. Zubair bin Awam menyalakan api dengan batang kayu di dada Kinana bin Rabi. Kinana tidak mengaku juga. Ya, Kinana tidak mengakui juga kekayaan itu. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Kemudian mendorongnya kepada Muhammad, ya bin Maslamah. Kemudian dia perintah Rasulullah untuk apa? Memenggal kepalanya bagian atas kematiannya. Kinana dipenggal. Kinana adalah istri siapa? Sofia kan? Lah kenapa kabur? Kenapa kabur? Kenapa? Kenapa kalian kabur? Saya coba baca loh. Seram ya? Seram memang. Seram memang. Itu seram. Mau lanjut lagi. Kita baca sampai habis toh. Kita baca sampai habis. Malu kan? Nah, kita kencangkan tap-tap layarnya, kita kencangkan share-share-nya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya ya. Satu orang 3 kali share. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung ya. Silakan Ahmad. Coba kamu renungkan itu. Ya, apakah itu sebuah pernikahan yang suci? Ada pernikahan, memang ada pernikahan di bawah. Tapi suaminya diapakan dulu?
Bagaimana perasaan seorang istri ketika suaminya dipenggal? Bagaimana? Coba Ahmad, kamu jawab. Kamu Islam kan? Lalu istrinya nikah dengan orang yang memenggal. Rasanya gimana? Saya kan cuma tanya. Ya, saya tunggu. Halo, Ahmad Zani, Islam Kristen. Ya, silakan. Islam Kristen. Islam. Ya, bagaimana kamu merespon bacaan dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Baca yang saya bacakan lagi? Baca sampai habis dulu. Oke, kita baca sampai habis ya. 5. Rasulullah bin Zubair Awam siksa dia hingga mengorek tuntas apa yang ada di dadanya. Zubair Awam menyalakan api dan batam di dada Kinana bin Rabi. Kemudian Rasulullah mendorong kepada Muhammad bin Maslamah. Kemudian dia memenggal kepalanya sebagian balasan atas kematian saudaranya Mahmud bin Maslamah. Ini si Kinana ini istrinya adalah Sofia sebelum dipenggal kepala. Ya, yang kamu tanyakan ke saya apa? Yang saya tanyakan kepada Abang adalah ya, mengapa demikian? Ada pernyataan yang dikatakan dari pertanyaan sampai apa? Yang menjadi pertanyaan saya adalah Sofia itu istrinya siapa setelah kematian Kinana? Ya, seperti yang sampean baca tadi kan Kinana. Setelah itu ketika Kinana meninggal, salah satu dari istri Rasulullah itu siapa? Sofia enggak? Ya, itu termasuk. Karena Sofia itu karena Sofia itu orang janda. Janda karena apa? Rasulullah itu Sofia jadi janda karena apa? Itu tadi. Karena meninggal tadi. Siapa yang membuat dia sampai meninggal? Ya, atas perintah siapa dia punya ini di ini? Atas perintah siapa? Iya, itu karena balas dia kan istilahnya berkhianat. Atas tanya atas perintah siapa? Iya, yang seperti kamu bacakan. Kamu jawab dong, itu kan iman kamu. Atas perintah siapa? Iya, seperti kamu baca itu Rasulullah di situ kan? Oke. Iya. Atas perintah Rasulullah, jujur kayak begitu. Nah, terus? Iya, yang kamu baca itu sesuai kamu yang baca aja saya. Lalu dia jadi jendes kan? Ya. Kalau misalkan di situ keterangannya sampean itu baca itu si Sofia itu dijadikan istrinya Rasulullah karena dia itu janda. Jendes atas dasar? Ya, atas dasar karena janda. Karena dia jendes. Terus? Ya. Kenapa dia sampai jadi jendes? Ya seperti tadi, katanya seperti yang sampean baca itu seperti. Coba kamu jawab jujur, kenapa dia jadi jendes? Kamu tuh gimana tadi udah jawab, kenapa kamu harus ditekan-tekan saya, goblok? Ya saya harus tekan-tekan, jangan ngamuk dong bang, santai. Kenapa dia jadi jendes? Pertanyaan saya, kenapa Sofia jadi jendes? Bisa jadi jendes, suaminya diapakan? Kamu sudah baca seharusnya paham. Ya saya hanya mengulangi, karena ini bagian dari literasi. Mengulangi dari apa yang dibaca. Oke. Ya. Kenapa Sofia bisa jadi jendes? Karena suaminya? Dibunuh. Dibunuh atas perintah? Rasulullah, seperti itu kan? Udah, clear. Udah, apalagi yang mau? Udah clear, sudah selesai. Beruntung kah sampean? Apanya? Merasa beruntung kah dengan jawaban itu? Ya saya rasa kau jujur, udah clear. Udah. Satu kamu memandang, mendengar dan melihat, betul. Oke, gini aja, Bang. Oke, terima kasih untuk videonya. Kalau saya sih istilahnya abang berkata apapun istilahnya silakan gitu kan. Abang itu sepertinya kayak ini ya, sama agama Muslim itu seperti nggak suka ya. Enggak, saya lagi mengajak kamu diskusi, bukan masalah suka tidak suka dengan Muslim. Saya lagi berbicara tentang diskusi keimanan, sirah nabawiyah, Al-Quran, hadis, Alkitab. Kita sama-sama berbicara di sini, bukan berbicara suka dan tidak suka, tapi berbicara perbandingan antara kedua agama ini seperti apa. Betul. Nanti Bang, kalau abang seperti itu, jadi istilahnya abang itu di kubu Kristiani kan, kita kan di kubu Islam gitu kan. Nanti kalau sampean Islam perbandingan itu akhirnya yang endingnya itu sampean nggak suka dengan agama Muslim. Enggak, saya tetap santai. Iya, santai pun istilahnya secara santai itu secara istilahnya sampean itu kan. Iya, udah mungkin itu persepsi kamu, urusan kamu. Jadi apa lagi selanjutnya? Kita seorang Muslim, saya seorang Muslim itu ya. Jadi seolah-olah istilah sampean itu membanding-bandingkan antara agama sampean dengan agama. Apakah ada sebuah dasar hukum kesalahan ketika kita melakukan diskusi lintas agama? Boleh, Mas. Ya, boleh. Gak masalah kan? Gak ada menjadi permasalahan kan ketika kita melakukan diskusi lintas agama? Sepertinya kan mengintimidasi kayak gitu. Gak, bahasa intimidasi itu adalah bahasa yang salah.
maka Kalau dari saya itu- berbicara saya mengintimidasi, berarti saya kena pelanggaran hukum. Di mana saya melakukan intimidasi? Oke, gini aja. Itu istilah gini ya. Pokoknya kalau Enggak, saya jawab. Kamu bilang saya intimidasi. Di mana dasar hukumnya? iya, bukan dasar hukum, tapi istilahnya kan seperti menyalahkan istilahnya Jangan saya tidak menyalahkan. Saya lakukan compare di sini. Perbandingan, tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Oke, oke, terserah sampean mau apa ya. Gini aja, kalau saya sih Mas, istilahnya berhati-hati aja. Nanti ada sesuatu yang istilahnya Saya tolak di dalam nama Yesus. Darah Yesus saya tolak apa yang kau nubuatkan karena itu berasal dari si jahat, saya tolak dalam nama Yesus. kenapa ditolak? Ya karena kuasa kamu ingin membuat sebuah pernyataan yang kurang bagus ke saya, jadi saya tolak dalam nama Yesus. Silakan. Ya nggak usah kau ngacam-ngacam aku. Enggak. Ya maksudnya istilahnya ya fair-fairan aja. Ya fair-fairan, ayo kita diskusi. Berani kau diskusi secara akademis? Kau tunjukkan, buktikan keimanan kamu, buktikan Allah kamu ada, saya buktikan Allah saya ada. Akademis. Oke. Gini aja. Oke, saya mungkin istilahnya kurang berpengalaman ya Mas. Jadi istilahnya cuman saya sekedar nanggapi aja. Nah, kamu lebih pintar mungkin. Saya Karena bukan istilahnya- masalah di sini, bukan masalah pintar dan BOTL, bukan. Di sini berbicara tentang keimanan dan kita diskusi secara akademis. Tidak mengintimidasi, tetapi iman kamu ya seperti itu. Iman saya seperti ini. Kita lakukan compare. Mas, gini, perbedaan itu nggak bakalan menyatukan Mas. Pasti ujung-ujungnya debat karena Iya, agama- memang itu kan, makanya topiknya kan debat lintas agama. Justru itu Ya makanya udah. kalau misalkan sampai diskusi bilang kata diskusi itu istilahnya untuk mendapatkan solusi kan. Diskusi dapat solusi. Betul nggak? Ya betul. Ya, kalaupun satu misalkan yang dibahas, misalkan istilahnya satu agama, tentu dapat solusinya. Ya udah, kamu main TikTok udah berapa lama? Gak tahu saya, gak ingat. Ya, kamu turun, kamu buka di TikTok, tulis Bang Juma Live. Kau lihat di situ setiap hari mereka bahas Alkitab. Kau naik di Bang Juma, lalu kau bilang, Bang Juma, Ripa, Nanda, jangan dong bahas Alkitabnya gitu. Itu kan kitabnya orang. Gak boleh dibahas kitabnya orang, gak boleh. Bilang ke si Juma, jangan ngomong ke saya. Perlu. Sampean udah pernah ke Zuma belum? Kau sudah pernah ke Juma belum? Kamu. Oh, Juma pernah ke sini. Ku cendol-cendolin dia. Karena dia mau bahas Alkitab. Ya udah, ku buat dia jadi cendol-cendol di sini. Nah, sekarang kau turun, Ahmad Zaini, kau turun, kau ketik tuh di TikTok Bang Juma Live. Nah, di situ ada Sugi Kristolog. Bukan Kristologi, karena dia tidak paham tentang Kristologi. Dia tidak paham tentang Kristologi. Ada Sugi Kristolol, ada si siapa Ripa, ada si Juma, ada si siapa. Ah, lihat mereka bahas Alkitab di situ. Nggak usah nyuruh saya seperti itu. Oke. Ah, turunlah. Turunlah. Inilah. Ini yang kedua kalinya naik di live-nya saya nih. Silakan. Dia belum tahu. Naik di live. Halo, selamat malam. Zuma. Ah, ini Zuma udah naik nih. Open game cepat, Zuma. Juma, open cam cepat. Bentar. Ah, ini Juma udah naik nih. Oh, lihat ini Juma udah naik nih. Ini Juma yang diserupakan. Ini Jumamu udah naik. Zuma Halo. palsu. Wah, Juma berubah rupa. Selamat malam. Ya, selamat malam Juma. Islam Kristen. Selamat malam saudaraku. Selamat malam juga saudaraku yang akan menjadi saudara seiman dengan saya. Mbak temanmu ini siapa namanya? Alhia Indonesia. Ibu Sofi aja. Ibu Sofi. Ibu Sofi. Ibu Sofi. Terus? Bukan Lazada, enggak, Sofi aja ya. Nah, ya, terserah kau, bukan batu. Begini kawan. Terus? Waktu pertanyaan, ya menjadi pertanyaan. Ya saya bertanya, jangan tanya balik. Kenapa tak? Takut kau ditanya. Biasa orang bertanya pula. Ya karena kau takut ditanya imanmu. Dua arah. Baik-baiklah. Iya. Gini, ini aku baca di situ. Yesus bergelar Al-Masih, oke? Ya. Muhammad bergelar almarhum. Maksud di situ apa? Maksudnya adalah hanya Yesus. Al-Masih itu artinya berbicara tentang Al-Masih. Yesus tidak pernah bergelar almarhum karena dia bangkit dari kematian. Muhammad kenapa almarhum? Apakah Muhammad bangkit? Sehingga tidak mendapatkan gelar almarhum. Yesus hidup dong. Kalau Muhammad oke. Kalau saya
saya ini versi saya. Kalau Yesus bergelar Al-Masih karena dia almarhum, dibunuh atau dibunuh. Gelar Al-Masih itu berbicara tentang Mesias, ya, berbicara tentang Kristus. Dan Yesus Kristus berkata bahwa Mesias itu harus datang, mati, menderita, bangkit, dan naik ke surga. Genaplah nubuatan dari para nabi. Makanya dia mendapatkan gelar Al-Masih. Karena dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Nah, Muhammad bangkit dari kematian nggak? Ya, Muhammad kalau kebangkit dari kematian berhantu lah. Jadi hantu kayakmu aja meninggal bangkit ya, jadi hantu. Oke, pertanyaan kamu sangat bagus. Pada zaman itu ketika Yesus bangkit, ya. Pada zaman itu ketika Yesus bangkit, ya. Murid-murid menyangka bahwa itu hantu. Menyangka Yesus adalah hantu. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, apakah hantu memiliki tulang dan daging? Saya tanya, itu pertanyaan, saya kasih pertanyaan ke kamu. Apakah hantu bertulang dan daging? Tuh, hantu adalah berbentuk angin. Saya tanya, apakah, jangan kemana-mana, apakah hantu bertulang dan berdaging? Yesus bertulang dan berdaging. Karena dia roh. Yesus bertulang dan berdaging ketika dia bangkit. Apakah itu hantu? Ya, masakah hantu memiliki tulang? Masakah hantu memiliki daging? Ya, terus gimana buktinya yang di kuburan di apa itu Yerusalem itu? Bukti yang ada kuburan itu. Oke, ya, saya jelaskan ke kamu. Makam suci atau Golgota, ada makam suci. Itu ada makam suci itu dibuat menjadi gereja makam suci. Kemudian Yudas yang kalian katakan yang menggantikan itu salah. Karena Yudas membeli sebidang tanah itu di bagian lembah. Makam suci itu di atas, Golgota itu di atas. Yudas membeli tempat yang namanya Hakaldama di sebuah lembah. Dan sampai sekarang bukti bahwa Yudas itu mati di Hakaldama bukan di Golgota adalah tanah yang dibeli Yudas itu dikutuk dan tidak ditempati oleh siapapun di Israel. Karena tanah itu terkutuk. Dan tanah itu tidak ada bangunan. Di atas tanah itu tidak ada bangunan. Karena tanah itu terkutuk. Namanya Hakaldama. Yesus lahir, Yesus bangkit dan dia mati di tempat yang namanya Golgota, bukan Hakaldama. Ini dua hal yang berbeda. Dua tempat yang berbeda. Dan dua orang yang berbeda. Oke? Sekarang, berbicara tentang Yesus Kristus. Ya. Isakmu mendapatkan gelar Al-Masih. Siapakah yang mendapatkan gelar Al-Masih itu? Siapa yang memberikan? Ya, Isa Al-Masih itu artinya dia Isa. Itu Nabi Isa. Tapi Yesus tidak ada gelar. Saya tanya, kenapa Isa mendapatkan gelar Al-Masih? Karena pas di hari kematiannya itu. Saya tanya, kenapa Isa mendapatkan gelar Al-Masih dalam Al-Quran? Ya, itu sejarah. Saya tanya, jangan bicara sejarah. Karena Islam tidak berbicara tentang sejarah. Islam berbicara tentang Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Isa disebut Al-Masih dalam Al-Quran? Al-Masih itu apa menurut Al-Quran? Saya nggak tahu, menurut abang aja. Aku bertanya. Tapi kalau masalah itu nanti aku tanya lagi yang lain ya. Tanya ustadzmu, kenapa Isa mendapatkan gelar Al-Masih? Al-Masih itu menurut Al-Quran nama atau gelar? Itu gelar. Di mana? Surah berapa, ayat berapa Al-Masih itu adalah gelar? Oh, makanya aku bertanya, jangan aku bodoh di sini. Kalau di dalam kekristenan, Kristus itu atau Al-Masih itu gelar. Jelas, datanya jelas. Dan itu di dalam Lukas pasal 2. Yesus disebut Kristus. Siapa yang menyatakan? Malaikat sendiri. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih itu gelar atau nama? Kau bilang gelar. Di mana ayat Al-Qurannya? Tapi di situ ada bacaannya gelar. Kalian sendiri. Tahu, di situ kan bacaannya itu Yesus bergelar. Kau bisa diskusi nggak? Kau bisa diskusi nggak? Saya tanya kamu. Kamu bisa diskusi nggak? Kalau diskusi aku pandai, aku bertanya aja. Iya, karena kamu yang bertanya. Memang kau bertanya terus. Kau hanya berani bertanya. Kamu tidak berani ditanya balik. Karena memang gini, kamu takut di dalam kitabmu tidak tertulis, tidak ada datanya. Kedua aku tidak pernah membacanya, jadi sama. Coba kamu tanya, coba saya jelaskan ke kamu, jelaskan ke saya. Menurut Al-Quran, Yudas, kamu bilang kan orang Islam kan banyak mengatakan Yudas yang disalibkan, betul? Ya, karena ya betul kata orang, karena menurut di mana dalam surah dalam Al-Quran Nul Karim mengatakan Yudas, nama Yudas? Tunjukkan nama Yudas dalam Al-Quran. Karena dia manusia yang terkutuk. Tunjukkan nama Yudas dalam Al-Quran, saya tanya. Surah berapa? Nanti ku tanya Bang Zuma. Saya tanya, ya tanya si Zuma. Kalau kamu mengatakan Yudas yang disalibkan, di mana surah dalam Al-Quran yang menuliskan nama Yudas? Saya baru dengar malam ini ada nama Yudas dalam Al-Quran. Saya baru dengar malam ini, beneran. Ada nama Yudas dalam Al-Quran, betul? Kalau di Al-Quran nggak ada, tapi di Injil. Iya, kenapa kau tahu nama Yudas? Kau tahu nama Yudas dari mana? Di Injil. Lah, jangan kau, Injil bukan perjanjian lama. Tuhan Yesus. Injil bukan perjanjian lama. Oh, bukan ya? Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu perjanjian baru. Tadi aku dengar nih,
Janda. Kamu jawab dulu. Yudas itu di mana dalam Al-Quran? Jawab, bisa nggak kau jawab? Nggak bisa. Ya, nggak bisa kau jawab. Berarti kau sudah KO. Kedua, kau jawab dulu. Kenapa Isa disebut Al-Masih? Aku bukannya untuk. Kenapa Isa disebut Al-Masih? Jawab. Ayo jawab kawan di bawah. Kenapa Isa disebut Al-Masih? Jawab. Mungkin udah basi mungkin. Mungkin. Nggak bisa jawab lagi, salah lagi. Ya. Ketiga lagi. Jawab ya. Menurut Kristiani apa tuh Al-Masih? Al-Masih itu pribadi yang diurapi. Menurut Islam apa? Itu biasaannya orang bertanya. Iya, kau tanya menurut Kristen, Al-Masih artinya apa? Pribadi yang diurapi. Dan Al-Masih itu berbicara tentang Al-Masih, berbicara tentang Kristus. Kristus datang, dia harus mati, menderita, bangkit dan naik ke surga. Nah, kenapa Isa mau disebut Al-Masih sementara dia tidak pernah mati? Kenapa Isa mau disebut Al-Masih sementara dia tidak pernah mati, dia tidak pernah bangkit? Jawab. Kok angguk-angguk sih? Ya kan ini pertanyaannya, kan dijawab tadi. Ya kau jawab pertanyaan saya. Kenapa Isa mau disebut Al-Masih sementara dia tidak bangkit? Kenapa Isa mau disebut Al-Masih sementara dia tidak bangkit? Apakah pantas dia menyandang gelar Al-Masih Isamu sementara dia tidak mati dan tidak bangkit dan tidak menggenapkan nubuatan dalam perjanjian lama nabi-nabi? Kalau Yesus mati itu turun. Gak bisa diskusi. Ya lagi hancur berantakan kubuat kau. Halo, selamat malam. Turun. Halo Nurdin, Islam Kristen? Islam. Ya. Sekarang gimana? Apa tujuanmu naik ke atas? Boleh saya jawab? Silakan kau jawab. Kenapa Isa mau disebut Al-Masih? Al-Masih karena dia Al-Masih adalah mengusap. Mengusap. Di mana dalam Al-Quran Al-Masih adalah mengusap? Jawab. Al-Masih itu artinya Al-Masih al-Masah. Jawab pertanyaan saya. Di mana dalam surah dalam Al-Quran Al-Masih adalah mengusap? Ini Al-Masih. Surah berapa, ayat berapa? Artinya saya tanya surah berapa, ayat berapa? Innamal Masih huwa ibnu Maryam. Iya, itu dikatakan dalam surah berapa? Saya lupa. Lalu untuk apa kita berdiskusi? Kau selalu lupa kalau saya tanya dalil. Jangan kau ketika saya tanya kau bingung. Apanya? Anda bertanya artinya Al-Masih kan? Al-Masih, ya Al-Masih, ya. Al-Masih artinya mengusap. Mengusap apa, batu? Saya akan jelasin kan? Al-Masih artinya mengusap batu atau mengusap apa? Jawab. Ya makanya saya minta jawab. Mengusap apa? Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit. Jangan lari ke Yesus dulu, jangan lari ke Yesus, lari ke Al-Quranmu. Al-Masih kau katakan mengusap. Siapa yang mengusap? Mengusap batu atau mengusap apa? Jawab. Ketika Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sakit dengan cara mengusap. Mengusap apa? Mengusap batu? Di mana surah dalam Al-Quran berbicara tentang mengusap? Mengusap apa? Yang saya lihat dalam hadis adalah kan hanya mengusap batu. Ketika orang itu buta, lalu di mana saya tanya dalam Al-Quran? Bukan kau lari ke Alkitab. Saya tanya Al-Quranmu. Saya sudah menjawab. Saya tanya Al-Quranmu, saudara. Saya tidak mau kau bahas Alkitab saya, karena kau tidak tahu tentang Alkitab saya. Saya tanya kau dalam Al-Quranmu, kenapa Isa disebut Al-Masih? Apakah Al-Masih sebuah nama atau gelar? Jawab. Ya, tanya lagi. Kenapa Al-Masih? Al-Masih itu nama atau gelar? Jawab. Al-Masih itu gelar. Nah, di mana dalam Al-Quran Al-Masih itu gelar? Anda masih bertanya. Lah, kenapa kau bingung? Al-Masih adalah gelar. Kalau kau bilang gelar, di mana dalam Al-Quran Al-Masih adalah gelar? Bingung kan? Bang, sabar bang. Coba abang diam dulu. Coba abang dengar dulu abang. Iya, gak usah ngamuk-ngamuk. Tenang dulu abang. Gak usah ngamuk-ngamuk. Gini saudara. Nah, gak usah ngamuk-ngamuk. Kau diam dulu, ya. Gak usah kau ngamuk-ngamuk. Silakan tanya semuanya. Nah, kau gak usah ngamuk-ngamuk. Yang saya tanyakan ke kamu, ya, kamu masih jomblo nggak sekarang? Jomblo gak? Ya, jomblo. Ya, ada kambingku 2. Jomblo juga, Pak. Mau nggak? Maaf, saya bukan domba yang tersesat. Enggak, kamu ada kambing 2 aku di belakang kebun. Ada kambing 2 aku di belakang kebun. Saya bukan domba yang tersesat. Mau nggak? Masih jomblo dia, mau nggak? Karena saya bukan domba yang tersesat. Ya memang kau domba kambing yang tersesat. Karena kamu itu bingung. Kamu bingung. Makanya ku tawari kau kambing karena kau jomblo biar kau nggak bingung. Saya bukan domba yang tersesat. Iya, saya tahu kamu domba yang bingung. Domba itu tidak diam. Kamu itu bingung, bukan tersesat, bingung. Nah, sekarang kau jawab pertanyaan saya. Kenapa Isa itu disebut Al-Masih? Nabi Isa Al-Masih itu mengusap dengan menyembuhkan dengan cara mengusap. Ya, udah. Lari lagi kan ke Alkitab. Kenapa untuk membenarkan iman kamu selalu mengambil dalam Alkitab?
Untuk membenarkan iman kamu harus lari dalam Alkitab. Kenapa nggak tahu? Kamu nggak malu ya? Di mana dalam Al-Quran Isa bisa membangkitkan orang? Coba jawab. Loh. Surah berapa Isamu dalam Al-Quran bisa membangkitkan orang? Loh. Surah apa? Ya, surah berapa? Surah berapa Isamu bisa membangkitkan orang? Surah berapa? Coba jawab. Surah berapa? Surah berapa? Kok cari sendiri? Di mana surah dalam Al-Quran Isamu bisa membangkitkan orang mati? Kenapa Isanya kami disebut Tuhan? Karena dia punya kuasa atas hidup dan mati. Dia bisa membangkitkan orang mati. Isamu kenapa tidak bisa disebut Tuhan? Apakah dia bisa membangkitkan orang mati? Karena Isa itu bukan Tuhan. Apakah Isamu pernah mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal? Isa enggak. Saya tanya, Isamu bisa memberikan, pernah nggak Isamu mengatakan aku memberikan hidup yang kekal? Enggak. Nah, makanya Isamu bukan Tuhan. Makanya Isamu bukan Tuhan. Isa kami disebut Tuhan karena dia bisa memberikan hidup yang kekal. Dan setiap orang yang percaya kepada Isa tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bukan Isa, makanya saya bilang Isamu itu hanya sebatas nabi, betul. Jadi ketika kami mengatakan Yesus adalah Tuhan, karena Yesus bukan Isa yang hanya nabi, Yesus adalah Tuhan menurut sudut pandang Alkitab. Haleluya. Yesus saya apanya? Bahwa Yesus itu Yesusmu Tuhan. Yohanes 13:13 Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Benar katamu bahwa aku guru dan Tuhan. Di mana dalam ayat Al-Quran Muhammad bisa memberikan hidup yang kekal? Jawab pertanyaan saya. Di mana di dalam Al-Quran? Jangan jongor dengan saya ya, jangan jongor. Di mana dalam Al-Quran nabimu atau Muhammad bisa memberikan hidup yang kekal? Ya karena dia manusia, makanya dia tidak bisa diberikan hidup yang kekal. Karena Yesus adalah Tuhan dan berkuasa di bumi dan di surga. Sehingga dalam Yohanes 10 ayat 28 dia mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bahkan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Karena dia Tuhan yang bisa memberikan hidup yang kekal, itu hanya Tuhan. Karena tidak bisa memberikan hidup kekal, dia bukan Tuhan. Karena Yesus berkuasa, Matius pasal 28, di bumi dan di surga, karena dia adalah Tuhan. Ya, jelas ya. Buka mikmu. Apalagi? Buka mikmu. Bantu tap layarnya teman-teman, bantu share-nya. 1 orang 2 kali share, 3 share. Buka mikmu. Apalagi? Ya. Ingat ya, Anda sudah melecehkan Yesus. Saya tidak melecehkan Yesus karena memang dia adalah Tuhan. Di mana saya melecehkan Yesus? Bahkan saya mengagungkan dia. Saya menyembah dia karena dia adalah ego emi. Aku adalah aku. Anda sudah melecehkan Yesus. Yesus. Yesusnya saya beda dengan Yesusnya kamu. Yesus dalam Alkitab berbeda dengan Yesusnya kamu. Iya, memang dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Coba saya tanya kamu dulu, yang bisa memberikan hidup yang kekal itu Allah atau manusia? Tuhannya Yesus. Saya tanya kamu, yang bisa memberikan hidup yang kekal itu adalah Allah atau manusia? Tuhannya Yesus. Saya tanya, yang bisa memberikan hidup yang kekal itu Allah dan manusia? Tuhannya Yesus. Saya tanya kamu, yang bisa memberikan Allah, oke? Allah. Oke, betul Allah? Oke, ini perkataan Yesus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, kepada mereka, dan mereka tidak pasti akan binasa sampai selama-lamanya. Berarti Yesus adalah Allah. Haleluya, haleluya. Yesus adalah Allah. Karena Yesus punya kuasa memberikan hidup yang kekal. Manusia biasa tidak punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal selain daripada Dia yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Sebab di atas kolong langit ini maupun di bawah bumi tidak ada nama yang diberikan kepada kita yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Dan kamu silakan turun karena congor. Nah, turun karena congor ya. Saya butuh diskusi yang orang yang cerdas, bukan congor ya. Saya butuh diskusi yang cerdas. Kalau kau congor, saya buat kau kayak ayam sayur di sini. Jadi saya udah pakai mic, mic-nya kencang banget ini. Bisa loh saya kencang. Tes 1 2, mic Juma 1 2 Juma. Udah kencang. Halo, selamat malam. Halo Pak, Shalom. Shalom, Islam Kristen. Halo Pak. Selamat malam. Halo Pak, Shalom Pak. Iya, Shalom, Islam Kristen. Shalom Pak. Iya, Shalom Pak. Sinyalmu kurang bagus Pak. Maaf. Sinyalmu kurang bagus Bang. Dia doubling.
Kita kencangkan tap layarnya, kita kencangkan share-nya teman-teman. Bagi yang baru bergabung jangan lupa love orange-nya teman-teman ya. Bagi yang baru bergabung jangan lupa love orange-nya teman-teman ya. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung. Halo, selamat malam Bang Sukis. Selamat malam congormu. Oh, halo sayangku. Kok congormu kayak itu ya congormu? Halo Sukis, apa kabarmu Sukis? Kita mainin dia dulu. Kamu mau bermain-main denganku? Halo Sukis, kamu sehat? Sukis, sehat gak Sukis? Atau enggak, belum sehat? Sukis, kamu sehat atau belum sehat? Makasih love orange-nya. Pasti belum sehat ya. Saya yakin Sukis belum sehat. Belum sehat. Makanya naik-naik langsung ngamuk. Karena Sukis belum sehat. Kalau naik-naik itu tenang-tenang berarti Sukis sehat. Karena Sukis tidak sehat makanya naik-naik ngamuk. Nah itu. Sukis, kamu kena ain ya? Terserah lo ngomong apa. Lo kena ain ya? Terserah lo ngomong apa. Apa sih? Nah itu dapat cium. Sukis, sehat kamu? Najis ciuman sama laki-laki. Sukis, kamu sakit apa Sukis? Kamu yang sakit. Sakit jiwa. Enggak. Kita mainin dulu teman-teman. Saya lagi biar hiburan ya. Sukis ini hiburan saya. Halo Sukis. Kenapa jangan ngopi Sukis? Keluarkan dong kata-kata surgawinya Sukis. Keluarkan dong kata-kata surgawinya. Keluarkan dong kata-kata surgawinya Sukis. Kamu kan penghuni surga Sukis. Ada nggak kata-kata surgawi? Kabur deh. Gitu teman-teman. Kalau dia dongor kita pakai cara seperti itu teman-teman. Mainin dia aja, mainin dia. Gak usah pening. Gak usah pening teman-teman. Kita tidak usah emosi dengan kayak begitu. Mainin dia. Pokoknya sampai dia gila sendiri. Sampai dia. Kenapa gue ini jahil banget ya? Aduh Tuhan. Aduh senang banget gue jahilin orang guys. Serius. Enak banget jahilin orang nih ya. Mana nih? Ada lagi nggak mau dijahilin? Silakan. Biar gue jahilin lo. Serius. Gue jahilin lo ya. Halo selamat malam. Makasih Kak Freda, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bastian, Islam Kristen? Islam. Bisa buka kameranya? Kau jangan lagi di WC kah? Atau di mana ini? Bagi yang baru bergabung jangan lupa love orange-nya guys ya. Halo. Abang ini saya lihat. Bisa buka kameramu saudara? Bisa buka kameramu? Saya di tempat yang gelap. Oh memang saya tahu kau dalam kegelapan. Makanya kalau kau dalam kegelapan, kau membutuhkan dokter, kau membutuhkan cahaya sehingga kau berada dalam kegelapan. Apa? Bacot, saya tanya. Wow, kata-katamu indah banget. Iya, lo kan bacot. Banyak kata-katamu indah banget, Bastian. Saya tanya, lo kenal lawan Bang Juma nggak? Oh Juma jadi perkedel di sini bang. Pernah Juma datang ke sini, ku jadikan perkedel di sini bener. Gak bisa jawab dia. Dia malah gini. Saat aku tanya Juma begini. Nah. Itu menunjukkan ketidaktahuan dia. Saat saya bertanya kepada si Juma hanya begini. Nah. Nah itu menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman si Juma. Buktinya Juma tak paham. Sok tahu soal Alkitab sementara dia tidak pernah sekolah teologi. Sok tahu soal Alkitab tidak pernah sekolah filsafat. Nah itu si Juma. Si Juma bukan bapak-bapak gereja yang seenak jilat dia mau tafsirkan iman saya. Dia bukan bapak-bapak gereja. Ya, Juma bukan bapak-bapak gereja abad pertama, bukan. Juma itu bukan bapak-bapak gereja. Bukan Juma yang menuliskan standar pengajaran dari gereja Katolik tentang magisterium dan lain-lain. Bukan Juma. Juma tidak pernah menuliskan membahas tentang katekismus gereja. Tidak pernah, itu bukan Juma. Paham kan Bastian? Nah, mikmu. Ayo keluarkan congmu. Mik. Buka miknya. Aduh, turun. Udah turun. Oke, kita naikin lagi. Gak apa-apa teman-teman. Kita mainin mereka dulu teman-teman. Refresh otak teman-teman. Jangan serius terus. Ketawa dulu. Ada nggak yang lebih gilo dari ini ya?
Halo, Hero Bati. Halo, Hero. Halo, Hero. Pengumuman untuk pasien selanjutnya yang bernama Hero. Silakan masuk ke ruang tunggu dan berbicara untuk diobati. Bagi pasien yang bernama Hero, silakan masuk ke ruang ruang tunggu untuk diobati Dokter RK. Halo Hero. Wah ternyata Hero suaranya kayak gitu. Dia menurunkan derajatnya yang manusia, dia turunkan dengan suaranya seperti begitu. Lagi Hero, lagi. Hero, kamu itu manusia, tidak pantaslah kamu seperti itu ya Hero ya. Hero, kamu sehat? Hero 1, Hero 2, Hero 3, silakan turun. Oke. Apa sih? Oke. Paki, ada nggak apa-apa. Kita ketawa-ketawa dulu, jangan serius guys. Kita tap layarnya, kita ketawa-ketawa. Hidup itu harus rileks teman-teman. Ya. Halo Paki, Islam Kristen. Paki, Islam Kristen, bisa buka kameramu, Paki? Paki, Muhammad Paki. Halo. Islam. Islam. Ya. Bisa buka kameramu, saudaraku? Belum bisa, Bang. Sudah bisa atau belum bisa, saudara? Belum bisa. Oke, silakan. Ada yang mau bertanyakan? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Kasihlah, makasih. Bagi yang forensnya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini temanya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dengan baik ya bagaimana apologetik Kristen ini menyuarakan dengan keras terhadap Ustadz yang saat itu juga memberikan argumentasinya ya. Dia menantang debat, dia menantang kekristenan, dia menantang apologetik Kristen, tetapi justru dibuktikan dia tidak punya ilmu. Ya teman-teman, seperti itulah kualitas daripada polemikus muslim. Siapa sih mereka yang pintar? Kalau mereka membahas Al-Quran, kita ya udah, kita nggak ikut campur. Tapi kalau mereka selalu membahas Alkitab, membahas kekristenan, bahkan mereka seolah-olah lebih pintar daripada orang Kristen sendiri, itu kan keliru. Dalam arti begini, orang Kristen yang belajar atau para pendeta yang sekolah teologi, yang benar-benar sekolah menempuh pendidikan dengan baik, mereka selalu lebih pintar. Bahkan mereka diberikan gelar, disematkan gelar kristologi dan lain sebagainya. Itu saya nggak tahu dari mana dapat mereka itu. Tapi kalau demikian kan tidak laku. Mereka harus diberikan sebuah gelar yang penghargaan yang bombastis yang membuat mereka disanjung-sanjung. Tetapi dengarlah, pengikut-pengikut mereka pasti orang-orang yang sama, orang-orang yang buta, yang mudah dibutakan, yang mudah disimpangkan, ya, disimpangkan cara berpikirnya. Kalau mereka pintar, mereka akan berpikir secara sederhana. Masa sih Ustadz lebih tahu Alkitab dibandingkan orang Kristen sendiri? Dari situ aja kita sudah harus bisa menilai layakkah mereka diberikan sebuah gelar jabatan kristologi atau Ustadz diberikan gelar kristologi. Tidak sama sekali. Tapi begitulah ya, begitu. Karena kalau membahas Alkitab, membahas kekristenan, menjelek-jelekkan dan lain sebagainya, itu dakwah. Mempertahankan akidah seperti yang dikatakan oleh ustadz-ustadz, para polemikus, membahas kekristenan adalah cara untuk membentengi akidah. Nampak-nampaknya argumentasi opini seperti itu adalah keliru. Kenapa? Kenapa keliru? Masa untuk membentengi akidah orang, membentengi akidah agama kita harus membahas agama orang lain? Tidak mungkin kan? Untuk membentengi akidah kita, maka kita harus membahas kitab kita sendiri. Misalnya kita ingin membahas tentang kekristenan, ingin membentengi dari penyesatan, maka kita harus membahas Alkitab dengan baik. Bagaimana Alkitab itu murni, benar, tidak bisa disimpangkan begitu. Maka kalau dibilang ingin membentengi Islam, akidah dan lain sebagainya, maka dengan membahas Alkitab kan justru keliru nih. Yang dibentengi yang mana, yang dibahas yang mana, kan akhirnya bentrok di otak sendiri begitu ya, bentrok. Nah begitulah polemikus muslim teman-teman. Sampai kapanpun mereka tidak akan cerdas-cerdas, mereka hanya kepengen modal besar suara seperti Ustaz Zuma ya, salah satunya ya, yang paling banyak digemari oleh muslim. Ternyata Ustaz Zuma miskin ilmu, tidak tahu menafsirkan Alkitab, lompat sana sini seperti tupai. Lalu dia mencoba untuk memframing segala sesuatu, bahkan dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang gurunda yang mengerti Alkitab. Itu semua adalah halusinasi
7 turunan. Kenapa? Karena dia bukan ahli di situ. Dia hanya lompat sana sini, lalu dengan kekuatan suaranya menutupi suara orang lain begitu ya. Tapi banyak orang loh yang mengikuti dia. Itu yang paling yang paling kasihan gitu. Maka bisa disimpulkan bahwa banyak orang yang sebenarnya kurang untuk menata ilmunya, lalu mencari tahu di zaman internet ini, teman-teman. Oke? Dan dari video ini kita belajar, teman. Dari video kita belajar bagaimana para polemikus ini sebenarnya hanya mencari sesuatu untuk mempertahankan argumentasinya, tapi dengan cara yang keliru. Oke? Teman-teman, ingat, satu tanggung jawab orang Kristen adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran, membuka kegelapan yang dipertontonkan oleh para polemikus, para ustadz, mengenai ajaran Alkitab. Mereka yang dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata untuk menyimpangkan kebenaran, maka kita wajib meluruskan itu. Itu tugas kita. Jadi teman-teman, mari kita perlengkapi diri kita dengan kebenaran. Dengar baik-baik, baca baik-baik ya, karena penyesatan pasti ada. Bahkan orang yang menyimpangkan kebenaran itu sudah ada dan selanjutnya pasti ada. Tapi Injil, Yesus Kristus dan Alkitab itu sudah final dan sesuai dengan sejarah, maka dia akan terbukti terus-menerus. Kebenaran itu kalaupun dibengkokkan, dia tidak akan mungkin bengkok. Dia pasti menang. Karena kebenaran yang sejati itu datang menjadi manusia, yaitu Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Oke teman-teman, kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus, itu cukup untuk Anda diselamatkan. Oke? Lalu setelah itu kita berbuat baik. Karena perbuatan baik itu pada hakikatnya adalah cara kita untuk mengucap syukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sampai di sini video teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.